Kepala Luo Zeng sebenarnya menggigit tangan Leng dengan kuat. Leng mengangkat lengannya dengan keras, dan tubuh Luo Zeng diangkat dari lubang. Lepaskan. Leng mengayunkan lengannya ke arah yang berlawanan dan membenturkan tubuh Luo Zeng ke lisan lagi. Tapi Luo Zeng masih menggigit, dan cara dia menggigit sangat aneh. Bahkan Leng yang berpengetahuan luas memiliki beberapa helai rambut di hatinya. Angkat dan ayunkan ke bawah. Angkat lagi, ayunkan ke bawah lagi. Setelah beberapa napas, Luo Zeng menghancurkan satu demi satu lubang raksasa di dekat puncak lisan. Tapi Leng menghabiskan kekuatannya dan masih tidak bisa menghilangkan wajah Luo Zeng. Luo Yan melihat kakaknya disiksa oleh Leng, dan dia sangat terdiam di dalam hatinya. Adikku sepertinya bisa menahan serangan dingin, tapi tidak masalah dipukuli seperti ini sepanjang waktu. Boom, boom, boom. Ketika Luo Zeng menabrak lisan, sebuah batu besar dengan lebar 10 kaki memercik dan terbang ke samping, tepat mengenai Raja Tikus Sengtian yang memanjat keluar dari lisan. Retak. Ekor di belakang Sengtian Mouse King berkedut ringan dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata terbuka, dan batu besar itu terbelah darinya, dan bagian itu halus dan rata seperti potongan pisau. Beberapa telinga tikus lainnya juga mengikuti Raja Tikus Sengtian, dan ketika mereka melihat pertempuran dahsyat di depan mereka, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Luo Zeng adalah teman lama dari keluarga tikus telinga, dan semua orang yang hadir, termasuk Raja Tikus Sengtian, telah lama mengetahui tentang berbagai misterinya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng dapat langsung menghadapi Dewa Kekacauan Kuno ketika dia menghasilkan gulungan gambar abadi. Kondisi Luo Zeng saat ini sangat aneh, sepertinya dia terluka parah, tapi dia bisa menahan dingin, kata tikus kuping. Sengtian Suang mengangguk, matanya yang sebesar kacang kedelai menatap Luo Zeng dengan tenang, bentuknya menjadi sangat aneh, dia sepertinya tidak terluka, tetapi tubuhnya mengambil inisiatif untuk menjadi seperti ini. Darah mempengaruhi tubuh fisik. Selain itu, seorang Ermaus merenung, dewa mendapatkan semacam garis keturunan yang mengubah daging bukanlah hal baru. Sengtian Suang melanjutkan, intinya bukan di sini. Luo Zeng dengan mudah menyelesaikan serangan Leng beberapa kali. Leng tidak berani menggunakan kekuatan darah sekarang. Ini adalah hal yang paling menakjubkan. Apa ketergantungan terbesar dari kekacauan dewa kuno? Tentu saja itu adalah kekuatan darahnya sendiri, itulah kekuatan supernatural kebenaran, dan ini adalah dasar dari pijakan Chaos Ancient God. Tetapi ketika kekuatan kebenaran tidak efektif, dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya yang sombong. Boom boom boom. Setelah Leng menyerang beberapa kali berturut-turut, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi, dan meraih udara dengan tangan satunya, dan bila es besar melayang di atas kabut putih. Ia berpikir bahwa mata, hidung, dan mulut Luo Zeng hilang, dan ia hanya dapat mengandalkan tubuh fisik aneh ini untuk bertahan, tidak mungkin untuk membubarkan kekuatan kebenarannya sendiri lagi. Tepat ketika bila es menebas ke arah Luo Zeng masih seperti orang mati, hanya tahu bahwa dia menggigit tangan Leng, dan tidak menanggapi tangan Leng yang lain. Tetapi ketika bila es hendak menyentuh Luo Zeng, salah satu tangan Luo Zeng sepertinya memiliki mata, dan dia menekannya tepat di tepi tajam bila es. Bila es yang tajam tidak punya waktu untuk menggores tangan Luo Zeng, dan itu meleleh. Dingin terasa seperti dia akan gila. Saya tidak bisa melepaskannya, saya tidak bisa menghancurkannya sampai mati, dan kekuatan supranatural saya benar-benar dikendalikan oleh orang ini. Leng belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Juga tidak terduga bagi Leng untuk berpikir bahwa seorang junior yang tidak pernah dianggap begitu sulit ternyata sangat sulit. Aku tidak percaya. Leng sepertinya kejam, menyeret Luo Zeng langsung ke gunung terdekat. Puncak gunung itu seperti pedang tajam yang menjulang ke langit, ini adalah puncak ujung pedang di Gunung Li, dijaga oleh penguasa Gunung Suhao. Sementara Suhao memimpin para murid di pegunungan untuk berdiri teguh, dia juga diam-diam mengamati pertempuran antara Luo Zeng dan Leng. Melihat Leng bergegas dengan Luo Zeng, Suhao memberi perintah yang sangat berpengetahuan tentang urusan saat ini. Semua murid mengungsi dari puncak pedang-pedang. Beberapa puncak di sekitar Gunung Lisan terlalu dekat dengan pusat Gunung Lisan. Selama pertempuran barusan, para murid di puncak gunung secara alami merasakan kekuatannya, meskipun masing-masing dari mereka melepaskan energi mereka dengan seluruh kekuatan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk mengatakan bahwa mereka tidak takut. Lagi pula, dalam pertempuran di tingkat Dewa Kekacauan Kuno, jika mereka hanya terpengaruh sedikit, mereka semua akan berakhir sia-sia, siapa yang akan bahagia? Jadi Suhao baru saja memerintahkan agar semua murid menggunakan teleportasi besar untuk pertama kalinya menyebar ke segala arah. Suatu saat,
Ada puluhan ribu orang di Sword Blade Peak, dan saat berikutnya kosong, dan efisiensi evakuasi memang sangat tinggi. Leng bergegas ke depan puncak pedang dan berhenti tepat waktu, mengulurkan tangannya untuk menamparkan angin pedang. Zizizi, embun beku salju putih menyebar di sepanjang cetakan telapak tangan Leng, dan puncak bilah pedang membeku dan menjadi tidak bisa dihancurkan dalam sekejap mata. Belum lagi penguasa gunung, bahkan jika Fuxi dan Nuwa datang sendiri, akan sulit untuk menghancurkannya. Setelah membekukan puncak bilah pedang, dingin menyeret Luo Zeng dan terbang langsung ke langit. Raja Tikus Sengtian, Luo Yan, Su Hao dan yang lainnya segera memahami niatnya setelah melihat gerakan dingin. Dingin ingin menyeret Luo Zeng turun dari langit dan memakukan Luo Zeng ke puncak bilah pedang. Dingin tidak dapat mengalahkan Luo Zeng sekarang, hanya saja tidak ada cara yang baik untuk mengakhiri hidup Luo Zeng. Jika kejatuhan berkecepatan tinggi Luo Zeng tidak memiliki peluang untuk menghilangkan kekuatan kebenaran, maka Sword Blade Peak dapat menembus Luo Zeng dengan kuat. Tetapi ketika dingin secara agresif menyeret Luo Zeng untuk berlari ke atas, salah satu lengan Luo Zeng tiba-tiba terentang seperti tulang tanpa tulang, menepuk puncak ujung pedang, dan pada saat yang sama menyuntikkan energi hijau ke puncak ujung pedang. Wow, puncak pedang-pedang, yang awalnya membeku, langsung meleleh, dan permukaan puncak gunung berubah menjadi negeri dongeng dalam sekejap. Leng membeku di udara, ekspresi wajah orangutan itu tak terlukiskan. Su Hao, yang menghindari kemalangan di kejauhan, melihat pemandangan ini dengan wajah penuh air mata dan tawa Luo Zeng ini. Kakak, Luo Yan juga menatap dengan mata terbelalak, dia merasakan apa yang dilihatnya bukanlah pertarungan dan pertempuran, tapi sebuah lelucon. Lupakan saudaraku. Dewa kuno Leng yang bergema sepanjang kekacauan tampaknya adalah pemrakarsa lelucon ini. Leng tetap di udara selama 5 atau 6 napas penuh, lalu menggigit peluru dan mendekati puncak pedang, menamparkan puncak pedang dengan satu tangan lagi, dan mulai menyuntikkan kekuatan kebenaran. Tapi sudah lama disuntikkan, dan puncak bilah pedang belum membeku. Leng menundukkan kepalanya, dan melihat tangan ramping dan tanpa tulang Luo Zeng diam-diam menempel di puncak pedang-pedang di beberapa titik. Hehehaha. Su Hao di kejauhan akhirnya tidak bisa menahan tangis dan tertawa. Di sisi lain, Sengtian Suwang dan telinga tikus lainnya juga tersenyum. Bahkan Luo Yan untuk sementara lupa bahwa kakaknya berada dalam situasi berbahaya, matanya berubah menjadi bulan sabit yang indah. Roar, Leng merasa bahwa dia menjadi gila, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berteriak, raungan penuh amarah bergema di seluruh lisan. Dingin di bawah amarah tanpa henti merangsang kekuatan darah dalam tubuh. Rasa dingin yang tak terlihat namun tak berwujud namun nyata menyebar. Meskipun Luo Yan mencoba menghalangi hawa dingin dengan mengandalkan formasi awan dan kabut gunung, hawa dinginnya jauh lebih dingin dari sebelumnya. Tepi lisan baik-baik saja, tetapi para murid di tengah lisan menggigil kedinginan, dan banyak orang melepaskan api agar tetap hangat untuk mencegah pembekuan. 3 bola biru mulai muncul di langit, tampak seperti matahari biru, kecemerlangan yang bisa dilepaskan membuat orang tidak merasakan kehangatan sama sekali. Tapi rasanya seperti jatuh ke neraka yang dingin. Setelah kemunculan ketiga matahari tersebut, suhu di lisan turun tajam. Wosh! Leng menyeret Luo Zeng ke langit, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan Luo Zeng diangkat seperti pengorbanan. Mati! Zaman beku Trifold. Sebelum dingin menemukan penjara dingin dari kekuatan kebenaran, itu menunjukkan kekuatan supernatural terkuat. 3 matahari biru berkedip, dan panah es biru ditembakkan dari matahari biru, dan saat berikutnya langsung menuju ke Luo Zeng. Dingin percaya bahwa Luo Zeng memiliki semacam darah yang dapat menahan hawa dingin, pengekangan ini segera, dan tidak ada cara lain selain mengakui bahwa dia tidak beruntung. Tapi tidak peduli seberapa terkekang Anda, ada batasnya. Ia tidak percaya pada kekuatan kebenaran dari Dewa Kuno yang kacau balau, dan ia tidak dapat bersaing dengan kekuatan darah dari seorang junior belaka. Sekarang itu merangsang darah seluruh tubuh, bahkan jika dikonsumsi, itu akan menghabiskan Luo Zeng sampai mati. Hah? Ya. Panah es tebal yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Luo Zeng. Jika Dewa Kuno kekacauan lainnya diganti, dia bisa ditembakkan ke saringan hanya dalam beberapa tarikan napas. Tapi sepertinya ada film energi tak terlihat di permukaan tubuh Luo Zeng, selama panah es yang menyentuh film energi ini akan menyebar dengan cepat. Dingin telah mengantisipasi situasi ini, tetapi diyakini bahwa kekuatan darah dalam tubuh Luo Zeng akan habis cepat atau lambat, dan Luo Zeng akan habis dengan mengandalkan konsumsi periode 3 kali lipat yang terikat es. Namun, Leng tidak tahu bahwa metode ini telah digunakan oleh Ji dan Ze. 2 dewa kekacauan kuno bergabung untuk menekan asal mula darah dan gagal.
Leng pasti akan gagal. Ya. Panah es besar yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Luo Zeng, dan terak es dari langit jatuh dan membekukan sebagian dari lisan. Bahkan pecahan es seukuran ibu jari bisa sangat mematikan. Makhluk di lisan terus bergerak di lisan karena pertempuran dingin dengan Luo Zeng. Leng sekarang berkonsentrasi untuk berurusan dengan Luo Zeng, sementara Luo Yan dan lisan lainnya menganggur. Tuan Gunung dan Tuan Gerbang itu juga diam-diam mengamati pertempuran di langit. Pertempuran antara Luo Zeng dan Leng menentukan nasib seluruh lisan, dan mereka secara alami prihatin. Pemboman Luo Zeng begitu sembarangan, dia sudah mati. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Hei, lagi pula, tidak mungkin menjadi lawan dewa kuno kekacauan. Banyak orang ketakutan oleh panah es besar di langit tiba. Hanya terak es yang tergagap dapat membunuh alam jiwa suci yang kuat, dan Luo Zeng menghadapi begitu banyak pemboman panah es, dapatkah dia masih bertahan? Melihat begitu banyak frostbolt yang jatuh, tidak ada tren berhenti. 1 batang dupa waktu berlalu. 2 batang dupa waktu. 3 batang dupa. Semua orang melihat semburan ledakan es di depan Leng, dan mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi pada Luo Zeng. Namun setelah menunggu sekian lama, keraguan di hati mereka menjadi semakin kuat. Leng telah menjatuhkan panah es dalam jumlah yang tidak diketahui. Untuk yang abadi, bahkan Fuxi dan Nuwa mungkin akan hancur berkeping-keping mengapa Leng masih terus menyerang. Lebih dari setengah jam telah berlalu. Terak es yang tersebar telah mengubah beberapa puncak di Gunung Li menjadi kepala putih. Cahaya dari 3 matahari biru di langit juga berangsur-angsur memudar, dan kekuatan panah es yang jatuh juga jelas memudar. Kekuatan garis keturunan dingin mulai melemah, kata Seng Tianxuang dengan ekspresi rumit. Luo Zeng secara paksa menghabiskan kekuatan darah dewa kekacauan kuno. Tubuh kuat macam apa ini? Wow. Frekuensi panah es yang dijatuhkan oleh 3 matahari biru menjadi semakin lambat, dan kekuatan mereka menjadi semakin lemah. Tubuh Luo Zeng akhirnya muncul dari ledakan es utuh, dan sekali lagi menarik desahan keterkejutan dari semua orang di lisan. Leng menatap pria di depannya, dengan sedikit rasa takut muncul di matanya. Saya tidak bisa berurusan dengan orang ini dengan semua darah saya. Bukankah orang ini ingin mengikuti saya selama sisa hidupnya? Apa yang Leng tidak pernah duga adalah bahwa ia hanya menebak sebagian dengan benar setelah Luo Zeng merasa bahwa kekuatan darah Leng mulai membusuk, wajah Luo Zeng tiba-tiba menyebar ke lengan Leng lagi. Kepala Luo Zeng berubah menjadi cincin dan melewati lengan dingin, bersandar di bahu dingin. Bahkan dingin yang terbiasa melihat pemandangan besar sangat ketakutan saat ini. Rasanya ledakan rasa sakit saat hendak berjuang, dan 2 baris tulang rusuk yang terangkat di kiri dan kanan dada Luo Zeng seperti 2 baris pedang tajam, menembus tubuh Leng. Pergilah. Leng Xiang mendorong Luo Zeng dengan kekerasan. Dalam hal kekuatan murni, masih ada celah antara orang ini dan dirinya sendiri. Tapi saat dia mendorong jarak tertentu, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya, dan ketika dia menoleh untuk melihat mata yang dingin, dia hampir keluar. Tulang rusuk yang menembus tubuhnya menumbuhkan duri yang panjangnya ratusan kaki, dan duri ini mengunci tubuhnya dan Luo Zeng dengan kuat menjadi satu. Monster yang tidak bisa dipercaya. Dingin akhirnya menunjukkan ketakutan yang dimiliki orang biasa di dalam hatinya. Ketakutan ekstrim semacam ini sudah tidak dialami selama bertahun-tahun. Didorong oleh rasa takut, Leng mulai berjuang mati-matian. Namun semakin sengit perjuangannya, semakin dalam tenggelamnya. Apakah itu bergegas ke langit atau dimuat ke lereng gunung, itu tidak bisa dihindari. Rasanya seperti mangsa jaring laba-laba, dimakan oleh monster di depannya sedikit demi sedikit. Setelah kelelahan, tubuhnya berangsur-angsur menjadi lumpuh, dan akhirnya jatuh ke dalam kegelapan. Bahkan Luo Yan, Seng Tianxuang melihat Luo Zeng saat ini, dan ada sedikit kepanikan di wajahnya. Luo Zeng dalam bentuk ini, atau Luo Zeng itu, yang atau monster lain. Di puncak Gunung Li, Luo Zeng sedang berbaring di sisi gunung. Kesadarannya jelas dari awal hingga akhir, tetapi dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya. Setelah menelan dingin, tubuh fisik Luo Zeng berubah lagi. Luka terbuka di dada berangsur-angsur sembuh, sepotong besar pelindung daging menyebar dari dada depan, dan banyak rambut putih tumbuh dari belakang. Lengannya lebih panjang dan kuat, menyerupai tangan orang utan. Apakah itu berasimilasi dalam proses melahap dingin? Atau asal mula darah melakukan ini dengan sengaja? Luo Zeng menyimpulkan di dalam hatinya. Dengan pengalaman barusan, Luo Zeng tidak terkejut menjadi seperti apa tubuh fisiknya. Namun, asal-usul darah dewa dapat sepenuhnya mengubah bentuk tubuh,
bahkan jika sebagian berasimilasi karena menelan dingin, darah asal dewa harus dapat dengan cepat memperbaikinya. Mungkin ada alasan lain untuk ciri fisik dingin muncul pada dirinya. Luo Yan melayang perlahan, melihat tubuh besar ini dengan kewaspadaan. Sulit bagi monster besar ini untuk dikaitkan dengan citra kakaknya. Tapi bagaimanapun juga, dia menyaksikan seluruh proses pertempuran sengit dengan matanya sendiri, yang tidak diragukan lagi adalah Luo Zeng. Kakak, panggil Luo Yan. Mendengar panggilan Luo Yan, Luo Zeng mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat wajah Luo Zeng, dia menarik napas dan mundur beberapa meter. Ada bola otot bulat di sekitar pipi Luo Zeng, otot khusus ini seperti harta karun yang halus, keras dan tidak bisa dihancurkan. Mata, hidung, dan mulut telah tenggelam dalam, dan struktur cekung ini dapat melindungi mata, telinga, mulut, dan hidung secara maksimal. Tapi sangat menakutkan untuk dilihat orang, bentuk jelek dan menakutkan ini lebih menakutkan daripada setan. Luo Yan menahan ketidaknyamanan di hatinya dan memanggil lagi, "Kakak, apakah itu kamu?" Luo Zeng tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Luo Yan. Tindakan kebaikan ini akhirnya membuat Luo Yan merasa lega. Dia menjatuhkan bibirnya ke telapak tangan Luo Zeng dan berkata, "Saudaraku, bagaimana kamu menjadi seperti ini?" "Beberapa hal di luar kendaliku," kata Luo Zeng sambil menggelengkan kepalanya. Setelah mengubah bentuk, suara Luo Zeng berubah. Suaranya sepertinya tidak keluar dari tenggorokannya, tapi dari dadanya, suaranya tidak hanya serak tapi juga sangat keras. Mampu membunuh dewa kekacauan kuno, jadi bagaimana jika terlihat seperti ini? Raja Tikus Sengtian sudah melayang di sisi Luo Yan, matanya yang seukuran kacang kedelai dipenuhi dengan kekaguman, tubuh ini mungkin jelek di mata dari kalian manusia. Menurutku itu penuh kekuatan. Ini adalah tubuh daging yang lahir untuk pertempuran. Luo Zeng membunuh dewa kuno kekacauan. Sejak saat ini, dia sudah menjadi orang nomor satu di dunia ibu. Selain itu, cara Luo Zeng membunuh Leng ternyata menelan, sehingga dingin pada gilirannya dapat membuat kekuatan Luo Zeng lebih kuat. Bocah ras manusia ini benar-benar memenuhi harapan. Apa yang dilahirkan untuk bertarung? Itu terlalu jelek, tidak terlihat seperti manusia. Luo Yan mengangkat hidung kecilnya dan berkata. Melihat keengganan saudara perempuannya, Luo Zeng tersenyum sedikit, "Saya kehilangan tubuh dewa kehancuran, mungkin saya bisa mengubahnya kembali." Setelah berbicara, tubuh Luo Zeng menyusut dengan cepat. Dan dengan cepat pulih dari ratusan raksasa ukuran ribuan kaki. Ketika Luo Zeng menyusut setinggi Zhangsu, tubuhnya tidak bisa lagi menyusut, dan penampilan Luo Zeng tidak pulih. Dia melihat tangannya yang lembut, tubuhnya yang seperti orangutan, dan kulitnya menjadi sedikit jelek. Dulu, ketika berlatih segala macam kesaktian yang aneh, tubuh fisik juga akan berubah, tetapi di satu sisi perubahan itu dapat dikendalikan, dan di sisi lain, tidak terlalu jelek, untuk mengubahnya kembali, itu akan merepotkan. Masalahnya seharusnya adalah asal mula darah. Tepat ketika Luo Zeng akan berkomunikasi dengan Origin Divine Blood, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Suara tebal itu dihasilkan dengan memecahkan tanah. Kemudian Luo Zeng, Luo Yan, Sengtian Suang dan yang lainnya melihat lapisan hitam besar di kejauhan, yang hampir menyebar ke tepi lisan, dan berhenti setelah menyentuh dinding batas. Setelah melihat pemandangan di kejauhan dengan jelas, Sengtian Suang menarik napas dalam-dalam, Dao Chanzu, mereka terkoyak. Di lisan, batas penglihatannya hanya bisa melihat Dao Chanzu. Tidak sulit bagi para dewa kuno kekacauan untuk menghancurkan beberapa negara besar, Tuhan tahu seberapa serius kerusakan yang akan mereka timbulkan di bawah konfrontasi. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada permaisuri Nuwa, gumam Luo Yan, dia masih mengkhawatirkan keselamatan Nuwa dan Fuxi. Mereka memiliki dewa yang dimiliki, seharusnya tidak ada masalah, Luo Zeng menghibur. Fuxi dan Nuwa cukup kuat untuk melawan dewa kekacauan kuno, ditambah Dong Huang, Ji, dan Ping, kekuatan lisan sangat kuat, dan tidak boleh dikalahkan. KKK, retakan kedua muncul lagi, dan seluruh negara bagian Dao Chan segera menghilang. Menghadapi pertempuran sengit seperti itu, Luo Zeng akhirnya tidak bisa duduk diam. Jika lisan dan dewa kekacauan kuno yang berdiri di sisi lisan benar-benar dikalahkan, lisan tidak akan mampu mempertahankannya. Kemampuan magis yang ditunjukkan oleh darah asal barusan memberi Luo Zeng kemampuan untuk melahap dewa kekacauan kuno. Dia bisa merasakan perjuangan dingin di tubuhnya, tetapi darah asal terus berubah, dan dia dipaksa mencerna dingin. Tampaknya asal-usul darah tidak pernah dibiarkan jatuh ke tangan peradaban Yuanling. Luo Zeng secara alami dapat menggunakan ini untuk mengerahkan kekuatan asal-usul darah. Aku akan pergi dan melihat, Yan Er akan menjaga lisan bersama dengan Sengtian Mouse King.
Wosh! Sosok Luo Zeng berkibar di udara, menyeret serangkaian bayangan dan kemudian menghilang. Dua celah besar terletak di seberang Dao Chanzu, seolah-olah dua mulut monster menelan seluruh Dao Chanzu. Awan kacau coklat berkibar dengan tenang di bawah celah. Pada saat ini, awan kacau melonjak, dan cahaya pedang merah keemasan menggerakkan dunia. Ya. Cahaya pedang itu membentang puluhan juta, ratusan juta kaki, dan menusuk ke arah sisi awan yang kacau. Kuang. Cahaya pedang merah keemasan bertabrakan dengan benda padat, dan suara nyaring terdengar hingga puluhan ribu mil, dan makhluk yang berada di dekatnya dapat langsung dihancurkan oleh suara besar itu, melambai. Panggilan. Menghitung pedang tidak bisa menembus benda padat, jadi orang yang menggunakan pedang mundur dengan cepat. Ketika dia bergegas keluar dari awan yang kacau, wajah pria itu terungkap, yaitu, tubuh Dewa Kemarahan telah diaktifkan, dan dia sendiri telah berubah menjadi Dong Huang besar lebih dari 600.000 kaki. Sudah terlambat. Dong Huang tiba-tiba menabrak dinding tak terlihat sambil mundur, dan pada saat yang sama dengan erangan teredam, Dong Huang berguling, mencoba melintasi dinding dari sisi lain, tetapi dinding itu, sisi kiri dan kanan disegel oleh dinding tak terlihat, dan dia benar-benar terjebak di ruang ini. Saat berikutnya, sosok Kong muncul di luar tembok, dan ada jejak kemarahan dan depresi di mata satu yang besar itu. Kekuatan yang tiba-tiba ditunjukkan Li San jauh di luar dugaan Kong, belum lagi Ji dan Ze yang seimbang, kekuatan yang ditunjukkan oleh Dong Huang, Fuxi dan Nua sangat dibesar-besarkan. Jika bukan karena pemimpin Tongtian, itu dan Xuan pasti sudah lama dikalahkan. Memanfaatkan waktu saat Master Tongtian terjerat dengan Ji dan Ping, Kong akhirnya menemukan kesempatan untuk menjebak Dong Huang. Kaisar Timur sendiri tidak terlalu panik setelah terjebak. Garis darah yang kuat melonjak keluar dari tubuh Dong Huang, dan cahaya pedang emas melonjak di angkasa. Kang Kuang. Cahaya pedang memantul bolak-balik di ruang yang menjebak Kaisar Timur itu sendiri, tetapi ruang itu sangat stabil sehingga cahaya pedang tidak bisa menghancurkannya sedikitpun. Berjuang tidak ada gunanya, jarak antara kamu dan aku adalah jarak antara darah itu sendiri, cibir Kong. Saat cahaya biru di matanya berkedip, ruang silang kecil mulai muncul di ruang yang menjebak Dong Huang. Kong ingin menggunakan ruang kecil ini untuk langsung memotong Dong Huang menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika ruang-ruang kecil ini muncul, tubuh Dong Huang diperbaiki oleh mereka, dan pada saat yang sama, sayatan besar dan kecil muncul di permukaan tubuh, sayatan terus semakin dalam, dan darah mengalir keluar di sepanjang sayatan. Tepat ketika Kong hendak menarik napas lega, merasa bahwa dia akhirnya berurusan dengan lawan setelah semua kerja kerasnya, sesosok kecil tiba-tiba muncul di bagian paling atas dari ruang tersebut. Penampilan Luo Zeng belum dipulihkan, dan dia masih monster dengan tinggi Zhangsu. Dalam bentuk ini, auranya juga sangat berubah. Sekilas Kong tidak mengenalinya, tetapi jika seseorang berani turun dalam situasi seperti itu, saya khawatir itu bukan generasi yang menganggur. Cahaya biru di mata satu Kong sedikit berkedip, dan dua ruang telah terbentuk dari sisi kiri dan kanan Luo Zeng. Selama dua ruang ini mengikat Luo Zeng, tarikan lembut dari kiri ke kanan dapat memotong Luo Zeng menjadi dua. Tetapi ketika kedua ruang ini baru saja menyelimuti tubuh Luo Zeng, mereka langsung runtuh. Apa? Jejak keheranan berkedip di mata satu mata Kong, dan dia dengan cepat memikirkan Luo Zeng, siapa monster ini? Pikiran masih melekat di benak Kong, sosok Luo Zeng tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi monster tinggi lebih dari 800.000 kaki. Sebelumnya, tubuh Dewa Kemarahan Luo Zeng hanya bisa membengkaknya hingga sekitar 400.000 kaki, dan dia masih berpikir demikian sebelum dia baru saja membangkitkan tubuh Dewa Kemarahan. Tapi setelah bersemangat jelas, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ukuran tubuhnya telah berlipat ganda. Apakah karena melahap dingin? Firasat buruk muncul di hati Kong. Sebelum ini, Luo Zeng dapat dengan mudah memecahkan gendang pancing guru kultus Tongtian dan dunia segitiga yang dia korbankan. Jika monster yang tampak menakutkan ini benar-benar Luo Zeng, situasinya mungkin tidak baik. Yang membuat Kong semakin aneh adalah bentuk Luo Zeng saat ini memiliki beberapa karakteristik dingin, seperti sepasang lengan yang panjang dan kuat, dan rambut putih di lengan. Siapa kamu? Kong bertanya, mendongak. Luo Zeng baru saja menunjukkan senyum jelek itu ke arah Kong, lalu merentangkan kakinya dan menginjak kakinya dengan ringan, dan ruang di mana Kaisar Timur sendiri dipenjara langsung membuat lubang besar. Anak itu. Kong akhirnya mengkonfirmasi identitas Luo Zeng, dan hanya dia yang dapat dengan mudah menembus penghalang ruangnya sendiri dalam waktu singkat. Tapi mengapa orang ini menjadi seperti ini? Ketika bingung,
Kaisar Timur sendiri di angkasa telah menusuk ke depan dengan pedang, dan lampu pedang emas yang tak terhitung mekar di bawah pedang. Wow, setelah lubang besar pecah, ruang itu tidak lagi utuh, dan langsung dipotong berkeping-keping oleh cahaya pedang ini. Cahaya pedang emas yang tajam menyelimuti Kong seperti jaring. Penghalang ruang Kong sangat dibatasi oleh Kaisar Timur, tetapi itu tidak berarti bahwa Kong dapat mengendalikan Kaisar Timur sesuka hati. Setelah Kaisar Timur sendiri memeras darahnya sendiri hingga batasnya, ilmu pedang yang dia perlihatkan sangat dibesar-besarkan dan menakutkan, dan dia akan dipotong-potong jika dia tidak hati-hati. Kong mundur dengan cepat, dan pada saat yang sama menembak terus-menerus dengan kedua tangan, perisai ruang selebar 1.000.000 kaki muncul satu demi satu. Dentang, dentang, dentang. Dong Huang sendiri terus memotong perisai ruang angkasa itu menjadi beberapa bagian di bawah pengejaran situasi. Cahaya pedang emas itu seperti dewa kematian yang menuntut nyawa, dan dia tidak akan pernah menyerah sampai dia memotong Kong berkeping-keping. Tepat ketika Kong sedang mencoba yang terbaik untuk menghadapi pengejaran Kaisar Timur itu sendiri, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi spasial datang dari atas. Sebagai dewa kekacauan kuno yang bertanggung jawab atas kebenaran ruang, Kong sangat peka terhadap fluktuasi ruang. Begitu fluktuasi ruang ini muncul, ia tahu bahwa Luo Zeng menyerang dirinya sendiri. Kong menunjuk ke atas seperti refleks yang terkondisi, dan gelombang fluktuasi ruang langsung menyelimuti Luo Zeng, sebenarnya ingin mengasingkan Luo Zeng ke sudut kekacauan. Lupa bahwa niat awal menyerang Lisan adalah untuk menyelesaikan misi klan Yuanling untuk menangkap Luo Zeng dengan segala cara. Sekarang Kong ingin mengasingkannya karena dia merasakan ancaman dari Luo Zeng. Tapi fluktuasi spasial itu baru saja berkumpul di tubuh Luo Zeng, dan menghilang secara langsung. Pada saat ini, Kong jelas merasakan bahwa tubuh Luo Zeng melepaskan fluktuasi spasial yang berlawanan, mengimbangi pengasingan Kong. Bagaimana mungkin? Mata Kong dipenuhi rasa tidak percaya. Ada juga kekuatan dalam kekacauan yang benar-benar berlawanan dengan kekuatan ruang. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, tidak mungkin bagi Kong untuk mempercayai ini. Tetapi Luo Zeng dapat dengan mudah melakukannya. Di bawah keheranan Kong, Luo Zeng bergegas dan menahan Kong dengan erat dari belakang buckle up. Suwu of your time. Not far away, the main body of the Eastern Emperor took advantage of the situation and launched an attack. Kong dengan panik mengorbankan kekuatan darah untuk menjauh, kebenaran ruang biru beredar di sekitar permukaan tubuhnya, tubuh Kong seperti benda yang akan menghilang, dan itu akan menjadi virtual dalam waktu singkat, bayangan menjadi sangat padat lagi setelah beberapa saat. Puff 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 engah. Di bawah perjuangan berulang Kong, dada Luo Zeng memiliki 16 tulang rusuk tajam yang didirikan seperti pedang, yang dipaku ke tubuh Kong, dan tulang rusuk itu tumbuh duri lagi. Kong dan Luo Zeng terhubung dengan kuat sebagai satu kesatuan. Dong Huang sendiri telah berada di dunia tubuh Luo Zeng, dan dia memiliki pemahaman umum tentang asal-usul darah di tubuh Luo Zeng. Tetapi dia sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin anak ini memiliki metode serangan seperti itu. Kong menyadari ada yang tidak beres di bawah rasa sakit itu. Dalam hal kebenaran dan kekuatan magis, masih ada jarak yang cukup jauh antara itu dan dingin. Leng pandai mengendalikan suhu, dan mengandalkan suhu yang sangat rendah, dia hampir tidak takut dengan semua serangan energi, ini juga alasan mengapa susunan Senjing Sengtian Suang gagal. Dan Kong pandai mengendalikan ruang, dan memiliki kekuatan supernatural yang tak tertandingi dalam hal mengurung dan melarikan diri dari dewa kuno yang kacau lainnya. Saat Kong meraung, tubuhnya tiba-tiba roboh. Tubuh itu seperti menara yang terbuat dari pasir yang tiba-tiba runtuh, dan setiap pasir di tubuh Kong berubah menjadi ruang yang sangat kecil, yang juga merupakan substansi terkecil dalam kekacauan. Kong akhirnya disingkirkan pada saat ini. Belenggu Luo Zeng. Hanya satu orang berukuran 8 kaki yang terdiri dari puluhan miliar ruang kecil, dan tubuh besar Kong memiliki urutan ruang yang lebih kecil. Ruang yang sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dibedakan dengan mata terbuka dipindahkan ke tempat lain, dan kemudian kembali ke posisi masing-masing sesuai urutannya masing-masing, dan tubuh Kong secara bertahap pulih. Cara bergerak ini juga merupakan konsumsi yang sangat besar untuk Kong. Itu melihat ekspresi Luo Zeng dengan ketakutan, karena rasanya sangat tajam bahwa jika dia tidak bertarung, dia akan membahayakan nyawanya, dan kalimat Luo Zeng berikutnya memverifikasi tebakan kosong. Ya, semuanya lebih baik daripada metode dingin, tapi itu saja, Luo Zeng membuat suara yang tidak wajar dengan dadanya. Murid Kong terbuka tajam, dingin datang ke lisan. Apa yang terjadi? Sebenarnya, Kong sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Rambut putih di tubuh Luo Zeng dan sepasang lengan tidak muncul tanpa alasan,
tapi kekacauan Dewa Kuno mati di tangan Luo Zeng, yang masih membuat Kong tidak bisa dipercaya. Lagi pula, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada Dewa Kekacauan Kuno yang pernah mati di tangan manusia. Sebagai keberadaan kebenaran dalam kekacauan, itu tak terkalahkan. Mati, Luo Zeng dengan tegas memberikan jawaban yang tidak ingin didengar Kong. Meski ada banyak kekuatan dalam kekacauan itu, mereka tidak rumit. Setelah 6 dewa kuno yang kacau terpecah menjadi 2 faksi, pembagian kekuasaan di dunia induk pada dasarnya stabil. Fuxi adalah orang yang paling ingin mencapai akhir, dia telah berusaha mati-matian untuk membuat dirinya lebih kuat, cukup kuat untuk membunuh dewa kekacauan kuno, cukup untuk merusak keseimbangan ini. Dewa kekacauan kuno tidak terkalahkan, dan ini juga salah satu kebenaran dalam kekacauan. Fuxi belum bisa memecahkan kebenaran ini, dan sekarang Luo Zeng telah melakukannya. Kong menatap mata Luo Zeng dengan lebih hati-hati dan ketakutan. Bagaimanapun, Dewa Kekacauan Kuno tidak abadi, menghadapi kemungkinan bunuh diri keberadaan, tidak peduli siapa yang waspada. Meskipun Kong percaya 7 atau 8 poin, katanya, terserah kamu. Kamu tidak malu. Luo Zeng melirik Kong dengan acuh tak acuh, kamu akan langsung tahu jika kamu tidak malu. Mengatakan, Luo Zeng tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tidak ada fluktuasi ruang. Tidak ada saluran ruang yang dibangun. Seolah-olah Luo Zeng menggunakan kekuatan magis lain yang belum pernah dia miliki sebelumnya untuk bergerak. Kong melihat Luo Zeng yang tiba-tiba menghilang, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Itu adalah dewa kuno yang bertanggung jawab atas kebenaran ruang, metode pintar apa yang bisa digunakan Luo Zeng ini untuk menghindari deteksinya sendiri. Cahaya biru di mata Kong melonjak, dan kekuatan kebenaran yang kuat dilepaskan, akhirnya memungkinkannya menemukan petunjuk. Di kehampaan hitam, ada garis yang sangat tipis berenang seperti serangga, dengan cepat mendekatinya. Saat Kong melihat garis itu sangat dekat dengannya. Berjalan, Kong tidak segan-segan menggunakan teleportasi besar. Pada saat Kong menghilang di tempatnya, Luo Zeng telah bergegas keluar dari ujung barisan, tetapi dia selangkah di belakang dan Kong telah bergerak jauh. Saya benar-benar dapat menemukan saya, dan saya seharusnya tidak dapat melakukannya untuk dewa kuno kekacauan lainnya. Luo Zeng mengangkat bahu. Setelah darah ilahi asal melahap dingin, dia jelas tertarik untuk melahap dewa kekacauan kuno. Ketika Luo Zeng berurusan dengan Kong, asal mula darah juga berperan aktif. Misalnya, kekuatan supernatural ruang magis ini sulit dideteksi bahkan jika itu adalah Kong. Luo Zeng hampir berhasil lagi. Meskipun Kong masih bisa berubah menjadi ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya untuk melarikan diri, untuk Kong, cara melarikan diri ini menghabiskan banyak uang, dan tidak mungkin untuk melarikan diri setelah beberapa kali. Pertama kali dia gagal, Luo Zeng menoleh dan mengangguk ke arah Kaisar Timur sendiri. Kaisar Timur sendiri secara alami mengerti apa yang dimaksud Luo Zeng. Matanya berkilat tajam, dan pedang panjang di tangannya telah berubah menjadi langit penuh cahaya keemasan dan menyelimuti kosong. Pada saat yang sama, Luo Zeng menghilang lagi. Kong menghindari cahaya pedang emas yang dilepaskan oleh Kaisar Timur sendiri, dan pada saat yang sama berhati-hati terhadap garis bengkok. Baris ini mudah diabaikan sejak awal, dan hampir tidak bisa dibedakan di bawah penutup lampu pedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Kong menggunakan teleportasi besar lagi, sambil menghindari cahaya pedang emas, tubuhnya yang besar berkedip, dan dia telah bergerak jutaan mil dalam waktu singkat. Tetapi ketika Kong baru saja berhenti, benang sutra muncul di belakangnya seperti belatung tarsal, dan tulang rusuk di dada Luo Zeng berdiri, dan dia memeluk Kong dari belakang lagi. Puf-puf engah. Tulang rusuk yang tajam seperti pedang menusuk tubuh Kong dengan 16 lubang darah. Kali ini Kong tidak melakukan perjuangan yang tidak perlu, dan langsung berubah menjadi miliaran triliunan ruang kecil. Singkirkan pelukan Luo Zeng, lalu padatkan kembali menjadi bentuk. Kedua kalinya itu berubah menjadi keadaan ruang angkasa yang sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang lebih kuat dari kosong dan juga sangat melelahkan. Tapi itu hanya memadat dan terbentuk, Luo Zeng menghilang lagi, berubah menjadi garis tipis dan langsung menuju ke sana lagi, tanpa memberi Kong kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Melihat serangan agresif Luo Zeng, Kong menghela nafas sedikit, dan memilih untuk mengasingkan diri secara langsung. Itu tidak bisa mengasingkan Luo Zeng, tetapi bisa mengasingkan dirinya sendiri. Pada saat Luo Zeng muncul dari ujung garis tipis, kosong telah mengasingkan dirinya ke ujung dunia ibu. Bukankah ini teleportasi besar kali ini? Wajah Luo Zeng menunjukkan beberapa kejutan. Seharusnya aku mengasingkan diri, dan aku khawatir butuh usaha keras untuk kembali, Dong Huang sendiri sangat yakin. Ini berjalan cepat, Luo Zeng mengangkat bahu,
dan fluktuasi energi yang kuat mekar di balik awan kacau di kejauhan saat ini. Tanpa ragu, Luo Zeng dan Kaisar Timur langsung menuju. Ukuran kelompok awan kacau sangat besar, dan tubuh dengan ukuran ratusan ribu kaki hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan kelompok awan kacau. Di satu sisi awan yang kacau ini, ada 16 pilar ungu besar yang mengambang, dan setiap pilar ungu dicat dengan pola misterius, yang mengandung kekuatan pengurungan yang besar. Pilar ungu ini berubah menjadi sangkar yang sempurna, menjebak semua orang di lisan. Dewa Fuxi, Dewa Nuwa, Ji dan Ping masing-masing menderita luka serius. Fuxi sendiri memiliki lubang besar selebar 100.000 kaki di satu sisi dadanya, dan lubang itu masih menyala dengan api hitam, mencegah luka mengerikan ini sembuh. Satu lengan patah, dan separuh kepalanya patah. Ji terlihat paling memalukan, kedua penjepitnya putus, hanya menyisakan ekor yang terbuka. Hanya Nuwa sendiri yang kondisinya lebih baik. Meski tidak terluka, wajahnya masih menunjukkan kelelahan. Pertarungan dengan Master Tongtian jelas sangat merugikannya. Dengan kekuatan supernatural kebenaran hidup Ji, luka mereka dapat disembuhkan dalam sekejap, tetapi luka mereka terbakar dengan api hitam. Api hitam ini adalah musuh dari kebenaran hidup. Ji butuh banyak waktu untuk membersihkannya ketika dia terjerat oleh api hitam ini. Sekarang di bawah pertempuran sengit, secara alami tidak ada waktu seperti ini. Terlebih lagi, sangkar yang dibentuk oleh pilar ungu adalah sangkar ilegal yang dibentuk oleh Xuan untuk memenjarakan kebenaran. Di kandang pelanggaran hukum, kekuatan mereka telah melemah lebih dari setengahnya. Berdiri di salah satu pilar ungu, pemimpin agama Tongtian menatap orang-orang yang terluka, dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya, saya dapat memberi Anda kesempatan untuk bergabung dengan klan Wukong saya dan tunduk kepada saya. Ketika Su mendengar ini, wajahnya sedikit gelap. Master Tongtian sangat kuat, tetapi Su juga memiliki banyak pujian karena mampu menaklukkan keempat orang ini. Selain itu, sudut pandang Su benar-benar berbeda dari pemimpin kultus Tongtian. Alasan mengapa mereka bergabung adalah untuk melawan Li San. Setelah Li San diselesaikan, mungkin ada pertempuran di antara mereka. Sekarang pemimpin Tongtian sebenarnya ingin semua orang di Li San menyerah, bagaimana Xuan bisa setuju? Tuan Tongtian, Anda dan saya bergabung untuk menangkap Li San. Orang-orang ini bisa dibunuh tetapi tidak menyerah, kata Su terus terang. Tanpa diduga, Master Tongtian menoleh dan melirik Su, dan berkata sambil mencibir, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Saya khawatir Anda juga dalam masalah. Tidak peduli seberapa kuat Master Tongtian, itu adalah masih sulit untuk berurusan dengan dua dewa kacau kuno, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk berurusan dengan Dewa Fuxi dan Nuwa yang sebenarnya. Kandang pelanggaran hukum ini memang kuat, tetapi Anda bukan satu-satunya yang memahaminya. Tuan Tongtian mengabaikan ancaman Su, mengulurkan tangannya dan menamparnya di udara, dan 4 dari 16 pilar ungu tiba-tiba bangkit, memenjarakan Su secara terbalik. Sumpah sebelumnya yang dibuat oleh Master Kultus Tongtian dengan kontrak terbatas ular kembar ditujukan untuk kosong. Sebelum mengambil Li San, pemimpin Tongtian tidak akan menyerang Kong, tetapi dia tidak membatasi Su. Sekarang dia telah menggunakan Xuan untuk menjatuhkan semua orang di Li San, dan dia telah sepenuhnya memiliki kemampuan Xuan, dan Xuan telah kehilangan nilai gunanya. Tuan Tongtian, apa artinya ini? Wajah Su menjadi gelap. Dalam sangkar pelanggaran hukum, Su merasa kekuatannya telah sangat melemah. Ketika tidak dapat mengendalikan sangkar tanpa hukum, ia hanya dapat membiarkan Master Tongtian menanganinya. Singkirkan musuh masa depanku sebelumnya, kan? Guru Sekte Tongtian berkata dengan ekspresi alami di wajahnya. Dia mewakili klan Wukong, dan dia adalah musuh yang mematikan dengan peradaban Yuanling di belakang Maru. Kamu, permukaan tubuh Su mulai berkedip, dan kekuatan darahnya terstimulasi dengan gila-gilaan. Sementara energi yang kuat melonjak di tubuhnya, permukaan pilar ungu itu mulai bersinar, dan Xuan merampas kendali sangkar tanpa hukum. Jika Xuan berada di luar sangkar pelanggaran hukum, berdasarkan pemahamannya tentang kebenaran pemenjaraan, pemimpin gereja Tongtian mungkin tidak dapat merebutnya. Tapi sekarang Xuan berada di kandang ilegal, dan ditekan oleh kandang ilegal cukup parah. Kompetisi semacam ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum pemenang ditentukan. Xuan akhirnya dikalahkan oleh pemimpin Tongtian. Pemimpin klan Wukong yang bermartabat sangat berbahaya, kata Su dengan getir. Saya tidak pernah bersumpah dengan Anda. Saya tidak tahu surat apa yang telah saya hancurkan, kebenaran apa yang telah saya tinggalkan. Tuan Tongtian mengangkat bahu. Kamu Su terdiam dengan marah. Kehancuran ini tidak seperti dewa-dewa kuno yang kacau lainnya, ia jarang berkeliaran di dunia, dan ia tidak memahami cara-cara curang ini. Klan Wukong dan peradaban Yuanling adalah hal yang sama.
Mereka hanya menggunakannya saat mereka membutuhkannya, dan membunuh mereka sesuka hati saat mereka tidak membutuhkannya. Sayang sekali kamu tidak memperhatikan kata-kataku saran saat itu, Fuxi tiba-tiba berkata. Fuxi memberikan tubuhnya kepada Fuxi sendiri untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia masih jatuh ke dalam penjara pelanggaran hukum, tetapi dia tidak memiliki ide untuk menyalahkannya. Lagi pula, jika pertempuran ini dilakukan sendiri, hasilnya pasti tidak akan lebih baik dari Fuxi sendiri. Tapi setelah melihat bahwa Su juga dipenjara oleh Sangkar tanpa hukum, dia akhirnya tidak bisa menahannya, jadi dia mengambil kontrol tubuh fisiknya. Dia mencibir pada Suan. Pada awalnya, Fuxi hampir memenangkan Suan, tetapi masih mendengarkan fitnah dan memilih cara yang sah. Su awalnya penuh amarah, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Fuxi, dia membalas, bukankah lisan pemimpin dari jalan terakhir? Kalian telah jatuh ke titik ini. Setelah mengatakan ini, Fuxi, Nuwa sendiri. Ada jejak kesedihan di mata Ji Heping. Pada akhir kekacauan, cepat atau lambat akan dihancurkan. Kekacauan di masa lalu telah dialami berkali-kali, tetapi kekacauan itu akhirnya akan memiliki kesempatan untuk mencoba setelah akhir putaran kekacauan ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencoba, yang sungguh menyedihkan. Putaran kekacauan ini tidak dapat diselesaikan, kita masih memiliki putaran berikutnya, balas Fuxi. Su tiba-tiba tertawa, menunjuk ke arah pemimpin Tongtian, dan berkata, sekarang dia telah menang, klan Wukong telah menang, apakah menurutmu akan ada babak lain? Ekspresi putus asa. Sejak awal berdirinya Lisan, Fuxi dan Nuwa mengetahui misi mereka dengan jelas. Jalan menuju akhir terukir di tulangnya. Bahkan jika dia mati, dia tidak takut. Karakter yang luar biasa. Jika gagal 1000 kali, itu akan menjadi 10.000 kali. Dan jika gagal 10.000 kali, itu akan menjadi 100.000 kali. Waktu sangat murah dalam menghadapi keabadian, selama ada kemungkinan untuk mengakhiri, Anda akan berhasil dalam upaya yang tak terbatas, ini juga pernyataan Fuxi sebelumnya. Tapi dalam kesimpulan ini, dia menganggap klan Wukong sebagai kelalaian orang-orang ini hanyalah makhluk anti-manusia. Tapi pemimpinnya masih ras manusia asli. Kenapa kamu melakukan ini? Fuxi mengangkat kepalanya dan bertanya. Fuxi sendiri dan Nuwa sendiri secara alami menyadari hubungan antara Lord Tongtian dan peradaban nomor 77, tetapi Fuxi tidak. Kamu hanya tiruan, dan tidak masuk akal untuk mengetahui hal-hal ini, kata pemimpin Tongtian dengan acuh tak acuh, kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus tunduk padaku. Perahu keluar dari olnya. Bos perahu melompat keluar dari haluan perahu, dan pada saat yang sama mengilhami tubuh Dewa Kemarahan, dan pada saat yang sama tubuhnya membengkak, dan ular kembar yang menahan kontrak juga dikorbankan oleh bos dari perahu. Bersumpahlah di bawah kontrak ular kembar yang membatasi, menyerahlah kepada pemimpin, dan bergabunglah dengan klan Wukong, kamu bisa selamat, kata bos perahu. Bahkan Dewa Kekacauan Kuno tidak dapat lepas dari batasan kontrak, begitu mereka bersumpah, mereka harus mematuhinya. Jika kamu menolak, aku akan mengirimmu sampai mati. Suara Master Tongtian sangat tenang, seolah tidak ada ancaman sama sekali. Fuxi, Dewa Nuwa, Ping, Ji dan Su semuanya diam. Dengan keberadaan mereka, kematian bukanlah hal yang tidak dapat diterima, tetapi mereka mempertimbangkan situasi yang akan mereka hadapi setelah kematian. Kekalahan ini, saya khawatir semua yang ada di Lisan akan hilang. Waktuku terbatas, Tuan Tongtian menggoyangkan pedang Qingping dengan ringan, dan cahaya cian bercampur api hitam bergerak bolak-balik di ujung pedang. Faktanya, pertempuran ini baru saja memusnahkan garis keturunan Lisan, dan pemimpin Tongtian belum memenangkan kemenangan terakhir, selanjutnya, dia harus menyelesaikan peradaban Yuanling, dan pertempuran dengan peradaban Yuanling mungkin dalam kekacauan, atau mungkin berada di sisi lain. Melihat semua orang masih diam, cahaya pedang biru hitam menembus mereka. Puf-puf engah-engah. Pedang itu menembus dada kerumunan, dan api hitam berkobar di dada mereka. Meskipun cedera semacam ini tidak dapat membunuh orang-orang ini, mulas api hitam jelas merupakan semacam siksaan, dan wajah semua orang terdistorsi kesakitan. Tapi api hitam itu padam, tapi semua orang di penjara pelanggaran hukum menanggungnya. Saya hanya ingin menemukan beberapa orang yang berguna dalam kekacauan. Sepertinya Anda semua adalah orang yang berkemauan keras. Jika Anda tidak tersedia, maka matilah. Pemimpin. Tongtian melakukan gerakan membunuh, mengulurkan tangannya dan melambai ringan, dan seluruh penjara pelanggaran hukum mulai diperkecil. Jarak antara pilar ungu terus menyusut, dan tekanan di dalamnya mulai berlipat ganda. Fuxi, Nuwa dan yang lainnya masih bekerja keras untuk melawan api hitam,
dan di bawah tekanan ganda dari penjara pelanggaran hukum, kekuatan mereka juga semakin ditekan. Tidak dapat melawan, api hitam semakin membakar mereka, takut akan melahap mereka hidup-hidup. Pada saat ini, cahaya pedang emas melewati jarak yang sangat jauh, dan menebas sangkar tanpa hukum tanpa memihak. Cahaya pedang emas sangat kuat, bahkan dibandingkan dengan cahaya pedang Qian dari pemimpin Tongtian, pedang ini membuat seluruh penjara pelanggaran hukum bergejolak, dan penindasan sangkar terhadap Nuwa dan yang lainnya lebih lemah, memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Kaisar Timur, pemimpin Tongtian dengan santai mengangkat kepalanya dan melihat sosok di ujung kehampaan. Seharusnya Kong yang bergegas sekarang. Dong Huang sendiri tidak lemah, tapi dia seharusnya tidak menjadi lawan dari Kong. Master Tongtian secara alami terkejut melihat Dong Huang datang. Adapun Fuxi, diri sejati Nuwa, Ji Heping juga terkejut, dan Su merasa sedikit lebih putus asa. Sosok Kaisar Timur sendiri berputar-putar, dan cahaya pedang emas menyebarkan langit dan bumi dalam sekejap. Ilmu pedang yang didorong oleh darah diperas hingga ekstrim di tangan Kaisar Timur sendiri, dan 19 pedang panjang emas menjulur keluar darinya sebagai pusat lingkaran. Pedang panjang emas ini berbentuk setengah ilusi, dan ujungnya panjang tak terhingga dan kosong tak terhingga, sebagian dari pedang panjang emas kosong langsung menembus dunia ibu, bahkan menembus seluruh dunia ibu, tetapi ibu dunia tidak terluka oleh pedang panjang emas beberapa. Makhluk yang sangat sensitif tersapu oleh pedang emas ketiadaan, dan mereka hanya merasakan denyutan di hati mereka. Ujung dekat pedang emas sangat padat, bahkan senjata sihir terkuat dalam kekacauan dapat ditebas olehnya. Diiringi dengan suara siulan tajam yang hampir menembus gendang telinga, 19 pedang emas panjang bergabung menjadi satu, dan segera menebas pemimpin Tongtian. Saat pedang emas menebas, cahaya matahari yang tak terhitung jumlahnya melukiskan busur emas di udara, kekuatan mengerikan dilepaskan dari ujung pedang, dan Kaisar Timur sendiri ingin memotong pemimpin Tongtian dan penjara, pelanggaran hukum bersama-sama. Dong Huang ini sangat kuat, Fuxi berkata dengan bersemangat. Dewa Nuwa terlihat biasa saja, dan Dewa Fuxi yang menempel di tubuh Fuxi juga sedikit menghela nafas. Kekuatan Kaisar Timur yang sebenarnya tentu tidak lemah, tetapi jarak dengan Tuan Tongtian terlalu besar, bahkan jika Kaisar Timur menekan tubuh ini hingga batasnya, dia tidak bisa menjadi lawan Tuan Tongtian. Mereka juga tidak tahu bagaimana Kaisar Timur sendiri mengalahkan Kong, tetapi sekarang Kaisar Timur sendiri telah bergegas dan tidak dapat membalikkan keadaan sama sekali. Menghadapi tebasan Kaisar Timur sendiri, Master Tongtian hanya mendengus dingin, dan dengan lembut mengayunkan pedang Qingping ke atas. Pedang Qingping tampaknya benar-benar terpasang pada dirinya sendiri, tergeletak tak bergerak di atas pemimpin Tongtian. Tanda tanya tanda seru. Pedang emas besar itu menghantam pedang Qingping tanpa memihak, pedang emas besar itu bergetar tanpa henti, sementara pedang Qingping terpasang di kehampaan, tidak bergerak sama sekali. Mata Kaisar Timur sendiri penuh dengan obsesi, dia mengosongkan tangannya, mengangkat pedangnya, dan menebas. Tuan Tongtian menunjuk dengan ringan, dan pedang Qingping mengubah posisinya, dan masih dengan mudah memblokir pedang emas itu. Setelah memotong lusinan pedang berturut-turut, pedang emas yang dipadatkan oleh Kaisar Timur sendiri menunjukkan tanda-tanda kendur, dan cahaya keemasan jauh lebih redup. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melarikan diri dari kosong, tetapi karena Anda memiliki keberanian untuk mati, maka Anda akan terpenuhi. Pemimpin Tongtian tiba-tiba mengangkat pedangnya, meninggalkan pilar ungu dan langsung menuju ke Dong Huang sendiri. Begitu Master Tongtian keluar dari penjara pelanggaran hukum, Su mencoba untuk merebut kendali, tetapi saat Su menggunakan kemampuannya, Master Tongtian menoleh dan hanya meliriknya diam-diam. Beberapa pilar ungu menyala, dan Su sudah mati ditekan. Kaisar Timur tidak berniat mundur di hadapan pemimpin Tongtian, dan dia masih mengayunkan pedang emasnya yang redup dan menebas ke arah pemimpin Tongtian. Fiuh! King Pingjian, kepala sekte Tongtian, dengan ringan menangkis pedang Kaisar Timur, dan pada saat yang sama tiba-tiba berakselerasi, dan hampir dalam sekejap mata, dia berada di depan Kaisar Timur. Pingjian telah tiba di depan Kaisar Timur sendiri. Kematian, sepatah kata keluar dari mulut pemimpin Tongtian. Yang membingungkan pemimpin Tongtian adalah bahwa Kaisar Timur sendiri menghadapi pedang yang akan membunuhnya, tidak hanya dia tidak memiliki sedikit pun kepengecutan di wajahnya, tetapi ada sedikit sarkasme di wajahnya apa. Artinya emosi seperti itu dari orang yang sekarat. Pada saat Master Tongtian bingung, dia tiba-tiba merasakan emosi yang aneh, seolah-olah sebatang rumput gandum telah menembus bagian belakang lehernya, menyebabkan sensasi kesemutan yang tak terlukiskan. Dia memutar kepalanya hampir secara refleks,
dan melihat monster besar dan jelek seperti orangutan muncul di depannya, monster itu merentangkan tangannya yang panjang dan hendak memeluknya. Pergi. Reaksi pemimpin Tongtian hampir mencapai batasnya, dan dia bahkan memiliki jejak kemampuan untuk memprediksi. Pedang Qingping di tangannya menyilang dari sisi ke sisi, langsung memotong ke arah dada monster itu. Jika monster ini benar-benar berani memeluknya, pedang Qingping akan memotongnya menjadi dua. Jika itu adalah orang biasa, mereka harus menyerah, tetapi Luo Zeng dapat mengubah kemungkinan yang hampir tak terhitung jumlahnya dalam bentuk ini. Tiba-tiba, dua potong tulang rusuk menembus dadanya. Permukaan kedua tulang rusuk ini bersinar dengan warna metalik, membuatnya sangat kuat, dan ujung kedua tulang rusuk itu bercabang, yang pas dengan bilah pedang Qingping ke dalamnya. Apa-apaan ini? Kedua tulang rusuk itu seperti bingkai pedang yang dibuat khusus untuk pedang Qingping, tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Hal aneh semacam ini tiba-tiba muncul, dan bahkan Master Tongtian yang berpengetahuan luas sangat terkejut hingga bola matanya jatuh. Pada saat yang sama ketika Master Tongtian terkejut, lengan Luo Zeng memeluknya, dan pada saat yang sama tulang rusuk lain di dadanya juga pecah dan menembus ke arah Master Tongtian. Puf engah-engah. Tulang rusuk ini adalah pedang paling tajam, dan tidak ada halangan untuk menembus pemimpin Tongtian. Dalam sangkar pelanggaran hukum, Fuxi, diri sejati Nuwa, wajah Ji Heping penuh dengan ketidakpercayaan. Siapa itu? Mengapa monster seperti itu tiba-tiba muncul? Ini pertolongan Tuhan. Semua orang tahu bahwa keadaan telah berbalik, meskipun mereka tidak tahu dari mana monster berambut putih itu muncul. Setelah perang, Fuxi dan Nuwa tidak punya waktu untuk merawat Luo Zeng. Mereka merasa bahwa meskipun garis keturunan Luo Zeng yang menyatu adalah magis, kekuatannya masih sedikit lebih lemah ketika dia baru saja memasuki alam abadi, dan dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran antara Dewa Kekacauan Kuno, jadi mereka membiarkan dia menjaga lisan bersama dengan saudara-saudari Luoyan. Di mana saya dapat berpikir bahwa Luo Zeng akan mengalami mutasi seperti itu. Setelah pemimpin Tongtian dipeluk oleh Luo Zeng, reaksinya hampir persis sama dengan Kong, mencoba untuk memindahkannya dengan paksa. Tapi sosoknya terus-menerus kabur, dipadatkan, dan dia masih dalam pelukan Luo Zeng beberapa kali bolak-balik, tidak bisa bergerak sama sekali, namun, Master Tongtian dengan cepat memikirkan metode melarikan diri yang sama dengan Kong, dan akankah itu mengubah dirinya menjadi ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dan terlepas dari lengan Luo Zeng, Tuan Tongtian, yang terkondensasi menjadi ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya, memiliki ekspresi buruk di wajahnya, jika bukan karena kemampuan luar biasa Kong, dia mungkin benar-benar tidak dapat melarikan diri. Kamu siapa? Master Kultus Tongtian bertanya dengan dingin. Fuxi, Nuwa sendiri, Ji Heping, dan bahkan Su semua menatap monster jelek ini dengan mata ingin tahu, dan mereka juga penuh rasa ingin tahu di hati mereka. Tidak ada binatang buas yang begitu kuat dalam kekacauan, dan hanya Dewa Kekacauan Kuno Leng yang agak dekat dengan monster ini. Tubuh fisik Luo Zeng telah bermutasi sebelum perang, dan Nuwa sendiri juga menyadarinya. Sekarang Nuwa sendiri sedikit skeptis ketika melihat monster besar ini, tetapi jarak antara monster ini dan Luo Zeng terlalu besar, dan tubuh Dewa Liar Luo Zeng hanya lebih dari 400.000 kaki. Monster ini memiliki ukuran lebih dari 1 juta kaki, ukurannya 2 kali lipat. Sayangnya, kamu menghindarinya. Luo Zeng menggunakan dadanya untuk mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan. Daya tembus suara sangat kuat, dan ada juga kekuatan sihir dalam suara itu. Hampir semua makhluk secara naluriah akan takut dan membenci Luo Zeng ketika mereka mendengar suara ini, bahkan pembangkit tenaga Immortal Realm ini tidak terkecuali. Siapa kamu? Master Tongtian bertanya lagi. Dia secara naluriah merasa bahwa monster ini sangat sulit, dan dia tidak ingin melawannya jika memungkinkan. Tidak ada keberadaan seperti itu dalam kekacauan, bos kapal menjelaskan di belakang pemimpin Tongtian, melihat monster itu tidak menjawab secara langsung. Berita klan Wukong tentang kekacauan dikumpulkan oleh kapal hitam, dan penghilangan keberadaan yang begitu kuat dianggap kelalaian oleh bos kapal. Bos kapal juga bingung. Mustahil bagi makhluk abadi yang begitu kuat untuk keluar dari kekacauan. Apakah monster ini datang dari sisi lain? Kalau begitu, sementara Tuan Tongtian masih berusaha mencari cara untuk berkomunikasi, monster itu menoleh dan memberi isyarat kepada Dong Huang sendiri. Pedang emas dari tubuh utama Kaisar Timur sekali lagi memadat, dan menebas kepala Master Sekte Tongtian. Master Tongtian tidak menaruh Dong Huang di matanya, jadi Qingping mengangkat pedangnya ke belakang dan menerima pedang Dong Huang sendiri. Tetapi pada saat yang sama ketika keduanya bertarung, monster berambut putih itu menghilang, dan saat berikutnya muncul di kandang ilegal, di sebelah Fuxi, Nuwa sendiri.
Kandang ilegal Suan tampak biasa, tetapi sebenarnya sangat kuat. Bahkan Ji, Ping, dan bahkan Ruo masih ditindas dengan ketat oleh sangkar tanpa hukum, tidak mampu melawan. Monster berambut putih ini tampaknya memiliki kesempatan untuk mengalahkan pemimpin Tongtian, Fuxi, Dewa Nuwa. Beberapa pemikiran muncul begitu saja di benak Ji Heping, berpikir bahwa kemunculan monster berambut putih dapat membawa titik balik. Siapa sangka monster berambut putih itu akan masuk atas inisiatifnya sendiri pada saat berikutnya. Mengapa kamu masuk? Fuxi menatap monster berambut putih itu dengan kegembiraan di wajahnya, dia bahkan ingin mengutuk, dia belum pernah melihat binatang sebodoh itu. Pemimpin Tongtian dan bos perahu melihat pemandangan ini, tetapi mereka sangat gembira. Mereka tidak menyangka monster berambut putih itu akan melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Tidak peduli siapa yang jatuh ke dalam sangkar pelanggaran hukum, kekuatan mereka akan sangat berkurang, dan mereka hanya dapat diperintah oleh Sekte Tongtian. Saya pikir monster berambut putih ini adalah masalah besar, tetapi saya tidak berharap itu menjadi sembrono, dan pemimpin Tongtian sangat senang sehingga dia mati-matian mengendarai kandang ilegal untuk menekan makhluk di dalamnya. Adapun Dong Huang, ada cahaya tajam di matanya, dan ada garis bahasa Sanskerta aneh di tengah pupilnya, mengalir di pipinya seperti tetesan air mata. Garis bahasa Sanskerta yang seperti tetesan air mata itu bersinar dengan cahaya, dan kekuatan serta kecepatannya tiba-tiba meningkat. Pertempuran dengan Kaisar Timur jelas harus diselesaikan dengan cepat. Kaisar Timur sendiri merasakan aura gelombang Master Tongtian, jadi dia harus berhati-hati, dan di bawah desakan kekuatan darah yang terus-menerus, pedang emas sekali lagi mekar dengan cemerlang. Di penjara pelanggaran hukum, api hitam di tubuh Nuwa, Fuxi, dan Ji Heping belum padam. Tepat ketika Master Tongtian berurusan dengan monster berambut putih, kekuatan penekan sangkar pelanggaran hukum melemah. Mereka hampir tidak bisa tahan api hitam, setidaknya jangan biarkan area yang terbakar oleh meluas. Sekarang kekuatan penindas dari sangkar tanpa hukum telah meningkat secara dramatis, dan api hitam mulai menyebar dengan cepat lagi. Menurut kecepatan penyebaran api hitam, tidak butuh waktu lama untuk melahap semuanya. Tapi saat ini, monster berambut putih itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pilar ungu di sebelahnya. Pilar ungu sangkar tanpa hukum hampir tidak bisa dihancurkan dari dalam, dua dewa kekacauan kuno, Fuxi dan Nuwa, telah mencobanya, dan mereka tidak dapat menghancurkannya bahkan ketika mereka bekerja sama. Melihat kelakuan monster berambut putih itu, mereka semua tidak setuju, terutama Su menggelengkan kepalanya. Tapi saat monster berambut putih itu mengulurkan tangan untuk meraih pilar, cahaya ungu di permukaan pilar ungu langsung meredup, digantikan oleh cahaya abu-abu, yang dengan cepat menyebar ke pilar ungu seolah menular. Apa ini? Bisakah kau memecahkan penjara pelanggaran hukum? Mata Fuxi berukuran 6.000 kaki melebar lagi, hampir lepas dari rongganya. Penjara pelanggaran hukum, yang tidak dapat digoyahkan oleh semua orang yang bekerja sama, dengan mudah dihancurkan seperti ini. Yang paling mengejutkan di antara mereka adalah reruntuhan yang membangun penjara pelanggaran hukum. Ketika memahami penjara pelanggaran hukum dari kekuasaan kebenaran, itu akan memahami kelemahan penjara pelanggaran hukum di luar. Pedang Kaisar Timur tadi membuat penjara pelanggaran hukum bergolak, tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk menghancurkan sangkar pelanggaran hukum dari dalam. Namun, pria di depannya ini telah melakukannya. Master Tongtian berencana untuk pergi sekuat tenaga untuk segera menjatuhkan Kaisar Timur, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan menoleh untuk melihat perubahan drastis pada dirinya, ekspresinya. Kandang tanpa hukum yang awalnya bersinar dengan kecemerlangan ungu kini telah berubah menjadi warna biru keabu-abuan, dan sepertinya terkorosi oleh semacam energi yang berlawanan. Kamu melihat bahwa aku mengendalikan situasi secara keseluruhan, setelah membersihkan orang-orang ini, masalah dalam kekacauan akan terpecahkan, dan sisanya hanyalah perang di pantai lain, tetapi monster ini muncul tiba-tiba memecahkan kandang ilegal begitu mudah. Tuan Tongtian bukan orang bodoh, seberkas cahaya melintas di benaknya dan dia berkata, kamu adalah Luo Zeng. Luo Zeng telah menggunakan kemampuan serupa sebelumnya, dan dia adalah satu-satunya di Chaos yang memiliki sarana seperti itu. Fuxi, yang melarikan diri dari penjara pelanggaran hukum, menatap monster berambut putih itu lagi, kamu benar-benar Luo Zeng. Bagaimana kamu menjadi begitu bermartabat? Wajah Dewa Nuwa tidak jauh darinya normal, termasuk Ji, Ze sebelumnya ada juga sedikit keraguan, tetapi ketika mereka melihat monster berambut putih itu dengan mudah menghancurkan sangkar ilegal, mereka dapat menentukan identitas monster berambut putih itu. Ini menjadi jelek, Hehe Luo Zeng juga tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Dengan kekuatan seperti itu, jelek, kata Fuxi tidak setuju.
Dia menatap tubuh Luo Zeng dengan penuh rasa iri. Meskipun tubuh fisik Luo Zeng tumbuh sangat aneh, setiap struktur tubuh berguna, atau dikatakan lebih cocok untuk membunuh dan berkelahi. Su, apakah kamu sudah melihatnya? 1000 kekacauan dengan triliunan-triliunan makhluk pada akhirnya akan melahirkan kemungkinan, dan sekarang kamu masih ingin berdiri di samping mereka. Ji mengambil kesempatan untuk membujuk. Meskipun Suan memilih posisi dengan cara yang sah, itu agak tidak menentu dalam hal kepribadian, dan peradaban Yuanling yang kuno dan kuat membuatnya berpikir bahwa cara yang sah lebih mudah untuk berhasil. Tapi setelah melihat penampilan Luo Zeng, Su merasa lega, mungkin kekacauan ini ditakdirkan untuk menjadi tidak biasa. Meskipun Su tidak menjawab Ji, bagaimanapun juga, posisi Dewa Kekacauan kuno tidak mudah diubah, tetapi sejak dia dibebaskan, musuh bersama di depannya secara alami adalah pemimpin Tongtian. Situasi yang didirikan oleh guru kultus Tongtian dengan susah payah telah hancur dalam waktu singkat. Orang-orang yang sebelumnya dikendalikan dibebaskan, dan sekarang dia harus menghadapi 7 lawan dari Fuxi, Nuwa, Ji, Ze, Luo Zeng, Dong Huang, dan Su. Kecuali Ji, Ping, dan Su, 3 dewa kuno kekacauan, yang lainnya semuanya adalah pemain top di alam abadi, dan Luo Zeng adalah angka ganjil. Adapun pembantu di pihak pemimpin Tongtian hanya ada bos perahu. Namun bos kapal yang merajalela di dunia ini mungkin hanya menelan ludah saat menghadapi keberadaan yang kuat ini, jika menyangkut kekuatan sebenarnya, dia mungkin akan kalah dalam pertempuran dengan Fuxi, dan dia jauh lebih rendah dari Fuxi sendiri. Tampaknya penilaian saya benar di Pingi Tian-Tian, kata guru kultus Tongtian, menatap Luo Zeng. Dia berpikir bahwa Luo Zeng layak bagi klan Wukong menghabiskan banyak uang untuk memenangkannya secara langsung, tetapi sayangnya baik dia maupun Ah Huo tidak berhasil. Baik Ah Huo dan guru kultus Tongtian adalah orang-orang dengan intuisi yang tajam. Mereka semua menyadari bahwa Luo Zeng harus mendapatkannya. Jika dia benar-benar tidak bisa mendapatkannya, dia hanya bisa menghancurkannya, jika tidak maka akan menjadi bahaya tersembunyi yang sangat besar. Jadi setelah Luo Zeng memasuki gulungan gambar abadi, kapal hitam dan klan Xiong menyerang Tiangong secara bersamaan, mereka hanya memiliki satu tujuan untuk mendapatkan Luo Zeng. Namun, hal-hal ternyata bertentangan dengan harapan. Setelah ketiga pihak terlibat, mereka berkembang hingga tahap sekarang, Master Tongtian tidak menyangka. Sudah berapa lama sejak Luo Zeng kembali, dan dia memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Darah macam apa yang didapat anak ini? Bahkan garis keturunan asli seharusnya tidak terlalu kuat. Tidak masalah apakah penilaianmu benar atau salah, karena kamu tidak dapat mempengaruhi situasi, Luo Zeng menanggapi pemimpin Tongtian. Sekarang hanya ada satu jalan bagi Tuan Tongtian, entah dia meninggalkan cincin Advent dan melarikan diri kembali ke pantai seberang, atau dia mati di sini. Faktanya, klan Wukong tidak terlalu menderita kerugian, kembali ke sisi lain adalah pilihan terbaik bagi pemimpin Tongtian, dia bisa menunggu hingga kesempatan berikutnya, saat peradaban Yuanling dan Li San bertarung. Tapi bagaimanapun, dia adalah master kejam yang telah bertarung dengan Mulingdu selama ratusan era kacau. Mendengar Luo Zeng mengatakan bahwa dia tidak dapat mempengaruhi situasi, cahaya tajam melintas di matanya, dan senyum tampan dan sulit diatur muncul di wajahnya. Hahaha, ini sangat konyol. Pemimpin Tongtian menunjuk ke Ji dan berkata pada saat yang sama, kamu benar-benar berpikir bahwa kelahiran Luo Zeng dalam kekacauan ini dapat mengubah situasi. Bagaimana mungkin sesuatu yang belum selesai di era kacau diselesaikan kali ini? Kata-kata Ji yang membujuk Su barusan terhenti di telinga pemimpin Tongtian, dan sekarang pemimpin Tongtian dengan sinis berkata, satu-satunya takdir dari kekacauan ini adalah tetap diam selamanya. Apakah itu dunia yang kacau ini atau puluhan ribu dunia lain, mereka tidak pernah lolos dari takdir ini, dan kamu juga tidak bisa. Master Sekte Tongtian terus mencibir. Ekspresi Ji, Ze, Su, Fuxi berubah drastis setelah mendengar kata-kata ini. Tapi Dewa Dong Huang, Luo Zeng, dan Dewa Nuwa sangat tenang. Wawasan pemimpin Tongtian luar biasa, dia bisa merasakan perubahan emosional semua orang. Mengapa Luo Zeng, Dong Huang dan Nuwa begitu tenang? Ada puluhan ribu dunia lain, maksudmu ada dunia serupa di luar kekacauan ini, dan semuanya hancur. Fuxi berkata dengan tidak percaya. Belum lama ini, Fuxi mengetahui bahwa ada dunia misterius di luar kekacauan, tetapi apakah dia tahu bahwa ada puluhan ribu dunia kacau serupa di dunia misterius, dan semuanya dihancurkan? Dengan pemikiranmu, kamu tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Master Tongtian melirik Fuxi dengan ringan. Apa artinya? Fuxi memelototi pemimpin Tongtian, tapi dia sedikit tidak berdaya sebagai replika. Fuxi benar-benar tidak dianggap serius oleh pemimpin Tongtian. Tidak bisa mengerti, melebih-lebihkan kebenaran.
Noah sendiri melirik guru Tongtian dengan muram, lalu berbalik dan menjelaskan kepada Fuxi, dunia yang kacau ini hanyalah alat untuk menyerap energi. Ada ribuan dunia serupa di luar sana. Berikan mereka dengan aliran energi yang stabil, tetapi mereka sendiri tidak monolitik. Mereka dapat dibagi menjadi 2 faksi, atau bahkan 3 faksi, atau lebih faksi. Faksi-faksi ini telah menghancurkan banyak dunia dalam konfrontasi, dan pada akhirnya hanya dunia kacau. Peradaban Yuanling adalah salah satu sekte, dan Anda, Tuan Tongtian, Dewa Nuwa menunjuk Dewa Tongtian, bergabung dengan faksi yang terus-menerus dihancurkan, dan menjadi boneka yang mereka dorong ke depan panggung. Fuxi menatap di Dewa Nuwa tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, bagaimana sinar dewa ini tahu begitu banyak. Ji, Ping, Su bahkan lebih terkejut lagi di dalam hatinya. Seluruh dunia yang kacau hanyalah alat untuk menyerap energi. Ada banyak dunia serupa lainnya, tetapi cara pamungkas tidak pernah berhasil, dan dunia itu dihancurkan oleh klan Wukong. Setiap kalimat seperti petir di telinga mereka. Luo Zeng juga memiliki kekaguman di mata permaisuri Nuwa. Ketika kembali dari gulungan gambar abadi, ketika Luo Zeng melewati dunia siklus tertinggi, Dewa Nuwa yang melekat pada tubuh Luo Zeng menafsirkan beberapa informasi khusus, dan kemudian mempelajari beberapa melalui penulis, tetapi penulis tidak membagikan semua. Kabut dibersihkan. Baik Luo Zeng maupun Yuan Shi Tianzun tidak tahu apakah dunia yang kacau adalah dunia terakhir yang bertahan. Tetapi ketika Master Tongtian membuka mulutnya, Nuwa sendiri menarik kesimpulan ini dari informasinya, dan itu sepenuhnya logis. Apakah kecerdasannya baik Luo Zeng dan Yuan Shi Tianzun sangat dikagumi. Tuan Tongtian tidak berharap Nuwa tahu begitu banyak, wajahnya yang semula bersemangat berubah muram, tetapi dia masih mencibir dan berkata, jadi apa? Kakak laki-laki saya telah bertahan begitu lama, tetapi dia bahkan belum menyentuh kebenaran, tiba. Tetapi juga berbicara tentang jalan sampai akhir, itu hanya mimpi orang bodoh. Menghadapi sarkasme Master Kultus Tongtian, Nuwa sendiri hanya tersenyum, dan penulis memberi Luo Zeng harapan, yang berarti bahwa tidak ada peluang jalan terakhir, tetapi tentu saja dia tidak akan memberi tahu Master Kultus Tongtian. Apakah itu mimpi seorang idiot? Tuan Pemimpin, kita akan menunggu dan melihat. Saya hanya tahu bahwa Tuan Pemimpin sedang dalam situasi yang buruk sekarang. Tubuh Luo Zeng sedikit condong ke depan, dan menghilang dengan aneh setelah mengambil langkah ringan. Setelah dia menerobos garis tipis, dia menyebar ke arah pemimpin Tongtian dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Luo Zeng menembak, Dong Huang, Fuxi, Nuwa sendiri, dan 3 dewa kekacauan kuno juga bergerak. Pusat kekuatan ini mendesak kekuatan mereka sendiri pada saat yang sama, bahkan awan besar yang kacau di satu sisi melonjak, seolah-olah mereka ingin menghindari pertempuran ini. Beberapa kekuatan tidak dirancang untukmu. Mata pemimpin Tongtian mengungkapkan ekspresi jijik, ada beberapa hal yang tidak memenuhi syarat untuk Anda ketahui, dan beberapa kekuatan tidak untuk Anda lawan. Dalam hal ini, biarkan Anda melihat kami fondasi dari klan Wukong. Master Tongtian mengangkat pedang Qingping tinggi-tinggi, dan segera seberkas cahaya putih menghantamnya. Meski kekacauan itu tidak hitam pekat, tapi juga redup. Seberkas cahaya putih muncul dengan sangat tiba-tiba, dan secara alami sangat menarik perhatian, seolah-olah dapat memurnikan segala sesuatu di bawah cahaya putih murni. Saat cahaya murni ini muncul, alis Luo Zeng terangkat tinggi. Brahma Agung cahaya langit tak terukur. Dari Fengge menjadi orang yang murni untuk menguasai cahaya langit tak terukur dan kemudian menjadi orang yang murni sendiri, Luo Zeng sangat akrab dengan cahaya langit da Brahma tak terukur, dan dia bisa mengenalinya hampir secara sekilas. Fakta bahwa pemimpin Tongtian dapat secara sewenang-wenang menggerakkan cahaya Davan yang tak terbatas berarti dia juga orang yang murni. Namun demikian, Davan Infinite Skylight hanya memiliki kemampuan untuk membunuh makhluk di alam gelap, dan tidak berpengaruh pada makhluk di alam terang di luar alam gelap. Makhluk dalam kekacauan juga tidak boleh takut dengan cahaya langit Brahma yang tak terukur. Mungkinkah cahaya langit tak terukur ada hubungannya dengan fondasi yang dia sebutkan? Bahkan jika Luo Zeng menjadi orang yang murni, dia tidak mengetahui asal sebenarnya dari domain gelap dan domain terang, terutama Master Cacing dari surga ke-15 memberitahu Luo Zeng bahwa leluhur keluarga Master Serangga telah melarikan diri ke langit yang gelap di dalam, dan langit yang gelap tidak bisa berada di langit ke-15. Setelah Luo Zeng naik ke Yuseng Tian, dia pada dasarnya mengerti bahwa alam kegelapan dikendalikan oleh peradaban Yuanling, jadi alam cahaya sebenarnya dikendalikan oleh klan Wukong. Tidak peduli kekuatan apa yang kamu miliki, berikan padaku. Fuxi memimpin dan melambaikan telapak tangannya pada jarak yang cukup jauh. 8 trigram tidak tercetak di tubuh pemimpin Tongtian,
Tetapi di permukaan seberkas cahaya dari langit tak terbatas, lalu Fuxi melambaikan tangannya seperti kincir angin. Bum 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 bum. Dalam sekejap, Fuxi telah meledakkan cetakan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, dan cetakan telapak tangan ini meledak bersamaan dengan gosip dengan kekuatan yang menakutkan, tetapi berkas cahaya yang dibentuk oleh jendela atap yang tak terukur tidak bergerak sama sekali, langsung menangkap semua serangan Fuxi ini. Fuxi melihat pemandangan ini, wajahnya sedikit putus asa. Dia dapat mengklaim sebagai eksistensi penyerang terkuat dalam kekacauan, dan baru saja dia menekan dirinya hingga batasnya, dan sebagai hasilnya, dia bahkan tidak dapat menembus sinar cahaya yang tampaknya lemah ini. Ini berarti bahwa jarak antara saya dan pemimpin Tongtian tidak terbatas. Kamu harus melakukannya, kata Fuxi pada dirinya sendiri dengan putus asa, dan dia secara alami berbicara kepada Fuxi asli yang bersembunyi di tubuhnya. Baru saja Fuxi pasti meminta Fuxi sendiri untuk melepaskan tubuhnya, dan Fuxi sendiri mengikuti kesepakatan sebelumnya, lagi pula Fuxi sendiri hanyalah roh, dan tidak mungkin benar-benar menempati tubuh Fuxi. Namun, kekuatan Fuxi sendiri jauh lebih rendah dari Fuxi sendiri, dan Fuxi juga memahami bahwa pertempuran semacam ini masih cocok untuk dewa. Fuxi sendiri mendapatkan kembali kendali atas tubuh ini, tetapi pada saat yang sama dia berkata, itu adalah cahaya paling suci di bidang cahaya, dan itu adalah sarana yang murni. Cahaya ini seharusnya tidak terlalu kuat sementara Fuxi sendiri sedang mengamati. Xuan memimpin dalam bergegas ke depan. Musuh yang sama, Ji dan Ping juga membenci pemimpin Tongtian, namun setelah Su mengalami pengkhianatan, dia ingin menyingkirkan pemimpin Tongtian dari lubuk hatinya. Kakak-kakak, pelat panggul melingkar dengan gigi bergerigi tumbuh dari punggung Su saat pelat panggul berputar, tulang tipis dan panjang menonjol dari pelat panggul. Tulang ramping ini memanjang dengan cepat seperti sayap Xuan, tetapi tidak memanjang ke belakang seperti sayap, tetapi memanjang ke depan Xuan, segera membentuk ruang melingkar yang besar, melingkupi pemimpin Tongtian. Terjebak di dalamnya, aku punya banyak jenis sangkar, dan sangkar tanpa hukum hanyalah salah satunya. Sangkar tulang yang membusuk ini adalah mahakarya terbesarku. Su sangat gembira saat melihat pemimpin Sekte Tongtian tetap tidak bergerak dan diselimuti oleh dirinya sendiri. Sangkar tulang yang membusuk ini adalah tempat pembunuhan yang sebenarnya Su memiliki temperamen yang aneh, tetapi di antara 6 dewa kekacauan kuno, ia memiliki studi paling mendalam tentang kekuatan kebenarannya sendiri. Setelah penjara Rotten Bones menyelimuti Master Tongtian, periostem transparan dengan cepat tumbuh dari kedua sisi setiap tulang, mengubah seluruh sangkar menjadi bola oval. Kemudian ada kabut kuning mengambang di sangkar tulang yang membusuk. Udara yang merusak ini dapat mengikis semua zat berwujud. Sejauh ini, semua zat berwujud belum mampu menahan kerusakannya saat kabut kuning menjalin dengan cahaya putih, itu seperti air mendidih yang dituangkan ke dalamnya. Panci minyak rata-rata. Di bawah reaksi keras, kabut kuning bergulung dengan gila-gilaan di sangkar tulang yang membusuk. Tapi berkas cahaya masih sedikit bergetar, tidak hanya berkas cahaya itu sendiri tidak memiliki kemungkinan untuk runtuh, tetapi juga menetralkan kabut kuning untuk membentuk lapisan bubuk hitam yang tidak berbahaya, yang ditaburkan di bagian bawah sangkar tulang yang membusuk. Tidak berpengaruh mata Su membelalak. Ketika ingin datang ke Rotten Bone Cage, ia tidak bisa membunuh Master Tongtian, tapi setidaknya itu akan membuatnya terluka. Sinar cahaya yang tampaknya biasa ini begitu tidak bisa dihancurkan. Aku datang. Ze juga terbang ke ketinggian yang sama dengan pemimpin Tongtian, hanya untuk melihatnya menjangkau dan meraihnya dengan ringan, dan lembing perak murni muncul di tangannya. Tombak 10 gigi pemadam suci. Tombak ini bukan hanya kekuatan supernatural dari Ze, tetapi juga zat paling tajam yang diciptakannya. Saat Ze melemparkan tombak 10 gigi pemadam suci, tombak perak itu sendiri berubah menjadi 10 individu yang identik, berubah menjadi pita cahaya perak yang mengalir ke arah berkas cahaya. Dadadadada. Diiringi dengan suara retakan, tombak taring batu pemadam suci hancur berkeping-keping. Hancurnya senjata itu bukan karena kecelakaan berat, untuk mengejar penetrasi yang ekstrim, badan senjata gigi batu suci tidak terlalu kuat, tetapi sangat rapuh. Tetapi berkas cahaya yang hancur dari pistol masih gagal menembus, yang membuat Xie sedikit sulit untuk menerimanya. Kekuatan supernatural terkuatnya seperti lelucon di depan pemimpin Tongtian. Sebagai dewa kekacauan kuno yang kesepian, itu adalah sulit untuk menerima hal semacam ini. Pemimpin Tongtian dalam berkas cahaya masih memegang pedang Qingping, dan pedang Qingping dengan rakus menyerap cahaya putih, dan cahaya putih membentuk titik-titik yang mengalir di permukaan pedang, tempat kekuatan tak terbatas berkumpul. Bagaimana kamu bisa menembus kekuatan yayasan? Kata pemimpin Tongtian dengan bangga. Dia baru saja selesai berbicara, sosok Luo Zeng tiba-tiba muncul di sebelah berkas cahaya,
dan pada saat yang sama menatap berkas cahaya dari jarak dekat dan berkata, sinar cahaya ini tampaknya adalah cahaya langit agung Brahma tak terbatas. Saya juga orang yang murni, tapi sejauh yang saya tahu, cahaya langit agung Brahma tak terbatas hanya bisa untuk makhluk di alam gelap. Tanda tanya. Kau tahu? Itu hanya dangkal. Guru Sekte Tongtian mendengus dingin, tampaknya tidak memperhatikan Luo Zeng murni. Sungguh? Luo Zeng tidak peduli, dan terus bertanya, lalu kamu menyebutkan bahwa kekuatan yayasan juga didasarkan pada cahaya Brahma yang tak terukur. Dia menatap Luo Zeng dengan keras. Luo Zeng tersenyum sedikit, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya, sinar cahaya ini sangat kuat, tetapi bisakah itu menghentikanku? Dia mengulurkan tangannya dan mendorong ke arah permukaan sinar cahaya. Master Tongtian sangat percaya diri dengan kekuatan fondasi. Ketika saya melihat telapak tangan Luo Zeng didorong, jantung saya berdenyut entah kenapa. Anak ini terlalu aneh, dan dia sedikit bingung. Tepat ketika Master Tongtian memiliki ide ini, ketika telapak tangan Luo Zeng menyentuh berkas cahaya, darah di tubuhnya berfluktuasi dengan gila-gilaan. Meskipun Origin Divine Blood perlu mengubah strukturnya sendiri setiap kali menahan energi eksternal, tetapi kali ini fluktuasinya sangat keras. Secara teoritis, 4 kuadran Origin Blood mencakup semua kemampuan. Dari dunia misterius ke subdunia, seseorang tidak dapat lepas dari keempat kuadran ini. Asal-usul darah dewa yang lengkap harus dapat dengan sempurna menahan energi apapun, meskipun Luo Zeng tidak dapat sepenuhnya mengendalikan asal-usul darah dewa, dia yakin akan hal ini. Lagi pula, dari pengadilan dewa abadi dan 4 garis keturunan asli di bawah pengadilan dewa, serta saluran gulungan abadi, ke dunia yang kacau, hampir setiap tempat terbukti dengan sempurna. Tapi di hadapan cahaya langit Davan yang tak terukur, asal-usul darah dewa gagal untuk pertama kalinya. Di bawah fluktuasi darah yang hebat, dia tidak menemukan kemampuan untuk menahan secara efektif, dan kemudian Luo Zeng merasakan badai dalam darah di tubuhnya, dan an-an dalamnya terombang-ambing dengan keras di bawah badai. Kemudian lengan Luo Zeng berubah lagi. 2 lengan kera asli yang ditutupi dengan rambut putih mulai meregang, bulu putih rontok dengan cepat, dan tulang mulai melunak, seluruh lengan menjadi otot murni, dan pada saat yang sama, lubang-lubang tenggelam di permukaan, dan lubang-lubang itu melebar dan berubah menjadi lubang pengisap. Apakah ini tentakel gurita? Luo Zeng terkejut saat melihat perubahan di lengannya. Meskipun perubahan ini tidak akan menimbulkan rasa sakit, dan perubahan tersebut umumnya ke arah yang menguntungkan, Luo Zeng masih merasa terlalu ngeri. Patah. Lengan gurita benar-benar di luar kendali Luo Zeng, dan terkulai langsung di permukaan berkas cahaya dan mulai menggeliat. Tuan Tongtian baru saja melihat bahwa Luo Zeng bingung, dan akhirnya menghela nafas lega, dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Proses Luo Zeng memecahkan drum memancing membuat guru kultus Tongtian juga jatuh ke dalam kontemplasi, tetapi dengan wawasan guru kultus Tongtian, dia dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa Luo Zeng seharusnya memperoleh kemampuan untuk menahan kekuatan magis luar angkasa secara kebetulan. Jadi dunia segitiga Kong dan dunia drum pancingnya hancur seketika. Baru saja dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Luo Zeng secara langsung memecahkan sangkar ilegal Xuan, yang tidak dapat dipercaya, dapatkah darah orang ini menahan energi yang berbeda? Sekarang tampaknya Luo Zeng tidak dapat menahan cahaya langit tak terbatas dari Brahma yang agung. Bagaimana kekuatan fondasi dapat dihancurkan oleh alam abadi? Tuan Tongtian dapat menyerap cahaya tak terbatas dengan percaya diri. Selama dia melengkapi tubuh cahaya Brahma, orang-orang di depannya ini akan disingkirkan olehnya. Luo Zeng ini harus mempelajarinya dengan cermat untuk melihat rahasia apa yang tersembunyi di tubuhnya. Tepat ketika pemimpin Tongtian sedikit bangga, Luo Zeng mengubah tentakel dan mulai menghisapnya dengan gila-gilaan di sepanjang dinding cahaya. Apakah kamu ingin menghancurkan dinding cahaya dengan cara ini? Ada sedikit rasa jijik di mata Tuan Tongtian. Tampilan penghinaan ini berlangsung kurang dari 1 tarikan napas, dan bintik-bintik hitam kecil secara bertahap muncul di permukaan cahaya putih bersih, dan pada saat yang sama bintik-bintik hitam itu meluas dengan cepat, akhirnya membentuk lubang-lubang kecil. Tentakel ini menyedot dinding cahaya. Bola mata Master Tongtian muncul. Dinding lampu pelindung yang diproduksi oleh Davan Wuliang Tianguang terlihat biasa saja, namun nyatanya, metode penggunaan energi langsung untuk mengubah dinding ini sangatlah istimewa. Di dunia yang kacau, seharusnya tidak ada yang bisa menghancurkan dinding cahaya. Master Tongtian, yang sangat percaya akan hal ini, tercengang saat melihat lubang di dinding cahaya, dan kemudian nyala api kemarahan muncul, hatinya anak ini terlalu menakutkan, jika tidak dihilangkan, itu pasti ancaman terbesar bagi klan Wukong. Awalnya, pemimpin agama Tongtian mewakili klan Wukong,
dan menganggap peradaban Yuanling sebagai ancaman terbesar. Adapun 39 pahlawan yang terperangkap oleh umat manusia, mereka hanya bisa dianggap sebagai merepotkan, dan setelah terjebak selama bertahun-tahun, mereka bisa dianggap sebagai masalah yang bisa diabaikan. Sekarang Luo Zeng ada di mata pemimpin Tongtian, dan tingkat ancamannya tiba-tiba naik ke posisi pertama. Rusak. Setelah tentakel bergerak, Luo Zeng juga melihat lubang di dinding cahaya. Mengingat tingginya lebih dari 1 juta kaki, cekungan itu kecil, tetapi sebenarnya cekungan ini memiliki lebar puluhan ribu kaki. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan mengirimmu tumpangan. Tuan Tongtian yang marah mengeluarkan niat membunuh yang mengamuk, dan melihat bahwa pedang di tangannya berubah menjadi sepotong putih bersih, dan pada saat yang sama, putih bersih menyebar dari tubuh pedang ke lengan, tubuh, dan bahkan seluruh tubuhnya. Detail tubuh Tongtian Jiao semuanya ditutupi oleh cahaya putih, dan hanya sosok manusia dan pedangnya yang dapat dibedakan secara sekilas. Dia menebaskan pedangnya ke arah kepala Luo Zeng. Dinding cahaya yang sangat kuat tidak menghalangi pemimpin Tongtian, dan ujung pedang putih meraung, dan hendak menelan Luo Zeng. Luo Zeng secara alami tidak bodoh, dan tentu saja dia memilih untuk mundur ketika dia melihat pedangnya terpotong. Tapi tentakel itu dikendalikan oleh darah asal, dan itu tidak sinkron dengan tindakan Luo Zeng. Tentakel itu masih dengan rakus berbaring di dinding cahaya dan mengisap. Tubuh Luo Zeng mundur dengan keras, dan dia menarik lengannya ratusan ribu kaki panjangnya, kebetulan ditebas oleh pedang cahaya putih itu. Tentakel itu membentak. Darah asal kental berhamburan keluar dari luka. Tetapi asal-usul darah ini memiliki pemikirannya sendiri, sebagian di antaranya patah di sepanjang lengan yang patah seperti tubuh Luo Zeng, dan bagian lainnya langsung masuk ke lengan yang patah, dan kemudian tentakel yang patah menggeliat seperti cacing gemuk, memanjat di sepanjang dinding. Cahaya ke sisi lain. Di bawah amarah, pemimpin Sekte Tongtian masih peduli tentang ini. Luo Zeng mundur, dan dia mengikuti dari belakang. Kemana harus pergi? Kemudian pedang kedua Master Tongtian ditebas. Tapi tepat saat pedang itu ditebas, sosok Ze tiba-tiba muncul di satu sisi, dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke pedang Master Tongtian, dan jaring laba-laba yang padat dengan cepat muncul di pedang. Jaring laba-laba ini sangat lengket, berlapis-lapis, sangat menghalangi pemimpin Tongtian. Master Tongtian mengangkat pedang panjangnya dengan ringan, mencoba menyingkirkan jaring laba-laba, dan pada saat yang sama, bayangan Hua turun dengan cepat. Bayangan ini langsung menyelimuti Master Tongtian, dan menyatu dengan Master Tongtian putih. Jika itu adalah Immortal Realm biasa dan Hua Ying yang sepenuhnya terintegrasi, mereka akan langsung terkikis oleh energi. Kekuatan Hua Ying Nuwa jauh lebih kuat daripada Nuwa. Tetapi Master Tongtian yang telah berubah menjadi tubuh cahaya Brahma memiliki pertahanan yang luar biasa, dan Hua Ying sama sekali tidak dapat merusak cahaya putih di tubuhnya. Nuwa sendiri tidak berniat membunuh Master Tongtian, tujuannya adalah menjebak Master Tongtian untuk sementara. Belenggu ular surgawi tanpa fase. Xuan juga mengaktifkan kekuatan darahnya sendiri untuk mengorbankan sarana pengurungan, dan 4 hantu muncul di masing-masing tangan dan kaki Master Tongtian, yang merupakan 4 belenggu berbentuk ular melingkar. Pada saat yang sama, Fuxi muncul di depan Master Tongtian, dan kali ini Fuxi menamparnya dari jarak yang sangat dekat. Telapak tangan yang tampak biasa, sebenarnya berguncang puluhan ribu kali saat mengenai dada Master Tongtian. Body breaking. Telapak tangan ini tidak dimaksudkan untuk membunuh Master Tongtian, tetapi untuk melemahkan pertahanan tubuh cahaya Brahman dari Master Tongtian sebanyak mungkin. Terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, Fuxi menamparkan telapak tangan dan kemudian melayang pergi. Hal berikutnya yang muncul adalah Ji, yang mengayunkan ekornya dan menusuk posisi tamparan Fuxi. Lebih kuat dari Ahuo, terkubur di bawah racun analisis. Jika pukulan Ji ini bisa mengenai Fuxi, dia seharusnya bisa membunuhnya. Jarum ekor warna-warni yang berkedip dipaku langsung ke tubuh utama Tongtian Jiao, langsung menembus sekitar setengah dari tubuh Brahmannya. Dihitung menurut panjang 30.000 kaki, jarum ekor menembus sekitar 20.000 kaki. Panjang ini cukup untuk menembus tubuh cahaya Brahma. Sudah selesai. Tuan Tongtian seharusnya tidak bisa menahan racun analisis. Bunuh dia sampai mati. Semua orang penuh dengan harapan. Secara teori, racun analisis bukanlah sejenis racun, melainkan energi yang menyebabkan materi runtuh. Tidak ada yang memiliki cara yang baik untuk menolaknya. Tepat ketika semua orang mengira mereka telah berhasil, ekspresi Ji sedikit berubah. Tidak ada. Tidak ada tubuh, kan? Guru Sekte Tongtian mencibir. Jarum Ji memang ditusuk ke tubuh Fan Guang, tapi tubuh Fan Guang kosong, tanpa substansi. Jadi bagaimana jika kamu tidak memiliki tubuh?
kata Silence. Racun analisis dapat menguraikan segalanya, termasuk energi, dan jiwa dapat membusuk, dan kepercayaan Ji penuh. Masa hitam muncul di tempat jarum ekor menembus, seperti tetesan tinta yang menetes ke kertas putih dan mulai menyebar perlahan, tetapi berhenti setelah menyebar sampai batas tertentu. Racun analisis, yang maha kuasa, juga kehilangan efeknya di depan langit-langit Davan yang tak terukur. Kekanak-kanakan, kata Tuan Tongtian dengan nada menghina. Pada saat yang sama, pedang panjang yang dibasahi cahaya murni telah diayunkan dengan ganas. Busur pedang putih mekar di kehampaan, dan kecepatan busur pedang yang menembus udara luar biasa. Ekor Ji adalah yang paling fleksibel dan reaksinya paling cepat, meskipun demikian, belum sempat mendapatkannya kembali dari pemimpin Tongtian. Diiringi aliran plasma hijau, ekor kalajengking Ji patah. Tuan Tongtian mengangkat pedangnya dan menebas Ji lagi, ujung putih yang tajam sepertinya mampu menerangi seluruh kekacauan. Untungnya, reaksi Ji tidak terlalu lambat, melihat ekornya dipotong, ia menggunakan teleportasi besar untuk melarikan diri, menghindari pedang kedua dari pemimpin Tongtian. Master Tongtian, yang mengorbankan tubuh cahaya Brahma, tidak lagi memiliki keraguan di hadapan makhluk yang kuat ini. Dia mengambil langkah ringan dan berjalan maju. Ruang tampak membeku di depannya, dan dia menyeret afterimage putih ke Fuxi sendiri dalam sekejap. Kematian. Busur putih jatuh pada Fuxi sendiri. Kecepatannya sangat cepat. Fuxi sendiri melihat pemimpin Tongtian langsung menuju ke arahnya, tapi dia tidak punya waktu untuk menghindarinya. Kecepatan Master Tongtian sangat cepat, dibandingkan dengan kecepatannya, yang lain tampak bergerak lambat. Melihat pedang itu tidak bisa dihindari, Fuxi membalikkan tubuhnya dengan tiba-tiba. Puff! Kaki Fuxi dipotong dari akarnya. Ekspresi Tuan Tongtian tidak berubah, dan dia memanfaatkan situasi ini untuk menyerang pedang lain, dan dia akan membunuh Fuxi. Miliar air berat. Ze muncul dari satu sisi, bertepuk tangan, dan setetes air tiba-tiba muncul. Setetes air ini langsung menjadi lebih besar, dan pada saat yang sama menyelimuti pemimpin Tongtian. Kondensasi. Sebuah bola air terlihat jernih dan transparan, tidak berbeda dengan air biasa, namun nyatanya airnya sangat padat, dan pergerakan pemimpin agama Tongtian segera terhalang setelah disegel di dalamnya, jadi Fuxi telah kesempatan untuk melarikan diri dari pedang pemimpin agama Tongtian. Tidak jauh dari sana, Ji dengan cepat mendekati Fuxi, mengulurkan tang dan menepuk luka Fuxi dengan ringan. Dua kelompok kekuatan kebenaran hijau tua disuntikkan ke dalam luka, dan kaki Fuxi yang terputus mulai pulih dengan cepat massa. Dari air seberat 100 juta dalam ping hanya menyegel pemimpin Tongtian selama 2 tarikan napas. Setelah stagnasi singkat di tetesan air, tubuh pemimpin Tongtian tiba-tiba bergetar, dan air seberat 100 juta tiba-tiba meledak dan terciprat ke segala arah. Tepat ketika Master Tongtian hendak melanjutkan mengejar Fuxi, spora seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Spora ini dengan cepat berakar di permukaan tubuh cahaya Brahma, berkecambah, dan berubah menjadi tanaman merambat untuk membungkus Master Tongtian. Sebelum Ze melancarkan serangan, Ji diam-diam memasukkan spora ke dalam miliaran air, dan saat miliaran air menyelimuti pemimpin Tongtian, spora secara alami mengakar pada pemimpin Tongtian. Tanaman merambat emas yang lebat sangat tangguh, dan pemimpin Tongtian mematahkan sebagian dari tanaman merambat emas dengan keras, tetapi lebih banyak tanaman merambat emas menjerat mereka lagi. Dewa kekacauan kuno dan pusat kekuatan abadi ini bukanlah orang biasa namun, meskipun pemimpinnya dari Sekte Tongtian memiliki kekuatan untuk mencapai langit dan bumi, dia masih tersandung dengan berbagai cara mereka. Bunuh penjara. Su sekarang berdiri kokoh di sisi Yu Lisan, menawarkan kekuatan supernatural hebat lainnya. 6 baut pilar berdiri seperti kilat mulai terbentuk di sekitar pemimpin Tongtian, dan ketika penjara pembunuhan akan segera selesai, tangan kosong putih murni terulur dari lapisan tanaman merambat emas. Tangan terbuka menunjuk dengan ringan ke arah Su, dan cahaya putih suci menyelimuti tubuh Su. Su masih berkonsentrasi mendesak kekuatan darah untuk mengatur penjara pembunuhan, dan tiba-tiba merasakan keputihan di depan matanya, dan tertegun sejenak. Sinar cahaya putih membentuk ruang, menjebaknya di dalam. Su menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan ingin keluar dari berkas cahaya, dan menabraknya dengan keras. Tetapi kekuatan sinar cahaya ini tidak terbayangkan, bahkan darah asal tidak dapat ditahan, hanya dapat diserap oleh tentakel, sekarang Suan tidak dapat menghancurkannya dengan menggunakan kekuatan kasar. Bip, setelah memukul Su beberapa kali bolak-balik, ada suara aneh di berkas cahaya, dan Su berhenti, seolah-olah kekuatan yang sangat kuat menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Saat gaya ke bawah dalam berkas cahaya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tubuh Su juga jatuh semakin rendah.
Setelah beberapa saat, Suan benar-benar menempel di bagian bawah berkas cahaya. Retak, retak, tulang Su mulai patah, dan tubuh fisiknya mulai remuk. Dengan kekuatan yang meningkat, Su bahkan tidak bisa berjuang, dan tidak bisa mengeluarkan suara. Setelah mata menunjukkan tampilan yang kuat memohon bantuan dan kesedihan, mereka meledak dengan bercampur dengan yang lain, tubuhnya. Setelah raksasa setinggi ratusan ribu kaki dihancurkan menjadi genangan darah dan daging, tidak ada suara, dan dewa kekacauan kuno yang agung jatuh begitu saja. Dewa Ji, Ze, Fuxi dan Nuwa menjadi sangat jelek setelah melihat pemandangan ini. Dan Master Tongtian akhirnya melepaskan tanaman merambat emas dari tubuhnya di bawah pembersihan terus-menerus, dengan niat membunuh di matanya. Musuh sebenarnya tidak ada di sini, di awalnya tidak berencana untuk menggunakan terlalu banyak kekuatan fundamental, tetapi orang-orang ini terlalu merepotkan, jadi dia harus menggunakan cara yang lebih kuat. Kamu yang memintanya. Tuan Tongtian mengulurkan tangannya dan menunjuk ke Ji lagi. Ji tahu ada sesuatu yang salah dan ingin menjauh, tetapi seberkas cahaya tiba dalam sekejap, dan itu datang sebelumnya Ji tergerak. Kedua, mati, kata guru kultus Tongtian dengan dingin. Tekanan di dalam berkas cahaya tiba-tiba meningkat tajam, dan Ji juga ditekan dengan kuat ke bagian bawah berkas cahaya. Kematian tragis Su masih bergema di benak semua orang, dan Ji yang terperangkap jelas harus mengulangi kesalahan yang sama. Dewa Fuxi, Dewa Nuwa, dan Ze tiba-tiba menjadi cemas. Hancurkan sinar cahaya ini. Tidak mudah untuk menerobos. Saya khawatir itu tidak akan bertahan 10 napas. Mengetahui bahwa sinar cahaya ini hampir tidak mungkin dihancurkan, ketiganya mereka bertindak dalam pemahaman diam-diam, mencoba memecahkan jebakan berkas cahaya Ji. Di bawah peningkatan tekanan yang tiba-tiba pada berkas cahaya, cangkang keras di permukaan Ji mengeluarkan suara berderak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya sepertinya merayapi seluruh tubuhnya. Ji juga tahu betapa kuatnya berkas cahaya ini, dan dia hanya bisa memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri jika dia terjebak di dalamnya. Lampu hijau keluar dari retakan di karapas. Master Tongtian merasakan nafas kehidupan yang kuat dalam pancaran cahaya, dan wajahnya menunjukkan penghinaan. Meskipun Ji adalah dewa kuno yang mengendalikan kebenaran kehidupan, terlalu naif untuk mengandalkan kekuatan kebenaran untuk mati-matian memperbaiki tubuh untuk melawan. Perjuangan yang sia-sia. Setelah pemimpin Tongtian selesai berbicara, kekuatan meremas dalam berkas cahaya tiba-tiba berlipat ganda. KKK. Semua cangkang di permukaan Ji pecah, dan jaringan di dalamnya berdarah hijau dan darah di bawah tekanan, dan sepasang mata majemuk yang besar dan rapuh juga dihancurkan oleh tekanan di mana-mana. Dan kekuatan kebenaran yang melingkupi Ji tidak berusaha untuk memperbaiki tubuh Ji. Mereka sedang mengubah tubuh Ji. Cangkang keras untuk pertahanan tidak lagi layak diperbaiki setelah dihancurkan. Cangkang keras ini sama sekali tidak cocok untuk lingkungan bertekanan tinggi. Kekuatan kebenaran menumbuhkan lapisan jaringan halus pada jaringan di dalam cangkang keras. Jaringan ini rata, seolah-olah tersusun dari potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya. Ini hanya terlihat di permukaan, dan lebih banyak perubahan datang dari dalam tubuh Sabi. Jaringan tubuh yang diperas dengan cepat diperbaharui oleh kekuatan kebenaran, dan tingginya juga terus berkurang, seolah-olah diperas begitu rata, tetapi sebenarnya Sabi yang berinisiatif melakukannya. Setelah beberapa saat, Ji yang semula berbentuk kalajengking kini telah berubah menjadi kue bundar. Misalnya, beberapa ikan di laut dalam telah mengalami tekanan air laut yang sangat tinggi selama bertahun-tahun, dan seluruh tubuhnya telah berevolusi menjadi bentuk datar. Ikan ini membutuhkan jutaan tahun evolusi untuk melakukannya, tetapi untuk Sabi, itu tapi hanya dalam sekejap. Ketika berubah menjadi bentuk datar, lampu hijau di sisi kue sedikit berkedip, dan sepasang mata ramping muncul untuk mengamati dunia luar. Ada sedikit kebingungan di wajah Master Tongtian. Baru saja Suan juga ditekan menjadi bentuk daging, jadi ketika tubuh Ji berubah, Master Tongtian tidak peduli, tetapi kekuatan hidup yang kuat lolos dan gagal memperbaiki tubuh Ji, membuatnya Tuan Tongtian sedikit terkejut. Mungkin karena kemampuan untuk memperbaiki tidak dapat mengimbangi kemampuan untuk dihancurkan, dan pemimpin Tongtian tidak berpikir terlalu dalam, tetapi setelah 10 napas, Ji masih mempertahankan vitalitas yang melimpah dan tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Setelah melihat situasi Ji, Master Tongtian tersenyum dingin, keinginan untuk bertahan hidup sangat kuat. Dalam keadaan ini, kemampuanmu menahan tekanan telah meningkat setidaknya 6 kali lipat, tetapi masih sia-sia. Berbicara. Telapak tangan putih bahkan mekar cahaya putih yang lebih intens. Kekuatan yayasan tampaknya tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya, tidak peduli apa yang dia kirim, gaya meremas dalam berkas cahaya akan terus tumbuh. Gila, setelah Ji diremas,
Tubuhnya menjadi lebih rata, dan matanya yang ramping menunjukkan kesedihan di bawah tekanan yang meningkat secara tiba-tiba. Bentuk ini tidak dapat menahan untuk waktu yang lama. Bum di luar. Sinar, Light, Z, Dewa Fuksi dan Dewa Nuwa masih menggunakan berbagai cara untuk menyerang mati-matian, tetapi dinding luar berkas cahaya masih belum retak. Bagaimana dengan anak laki-laki Luo Zeng? Pada saat ini, Z menaruh harapannya pada Luo Zeng. Tepat setelah Luo Zeng menghindari pedang guru Sekte Tongtian, tampaknya telah menghilang. Metode Luo Zeng bergerak tanpa jejak, bahkan Z tidak dapat melihatnya. Tepat ketika Z bertanya, benang sutra tipis melayang di kehampaan, dan tubuh Luo Zeng tiba-tiba muncul. Ketika Luo Zeng, yang menghilang untuk sementara, muncul kembali, seluruh orangnya telah berubah secara drastis. Kecuali kepala yang menakutkan dan aneh, semua anggota badan telah berubah menjadi tentakel, dan ratusan tentakel ditutupi dengan puluhan ribu cangkir hisap melingkar. Luo Zeng saat ini sama sekali tidak berbentuk manusia, tetapi seperti gurita. Saat itu muncul, Luo Zeng telah meletakkan tangan dan kakinya di atas berkas cahaya, dan puluhan ribu pengisap dengan gila-gilaan menyerap cahaya langit Davan yang tak terbatas pada saat yang sama. Ho! Area hitam dengan cepat muncul di permukaan berkas cahaya yang semula tidak bisa dihancurkan, dan Luo Zeng menarik dengan keras ketika berkas cahaya menjadi rapuh. Wow! Seluruh berkas cahaya runtuh tiba-tiba, dan tekanan di dalamnya dilepaskan dengan gila-gilaan sebelum runtuh, dan tubuh Ji jatuh ke bawah seolah-olah dipukul dengan palu yang berat. Vitalitas Ji yang melarikan diri dari sangkar kematian pulih dengan gila-gilaan, dan jaringan tubuh, cangkang, dan ekor yang hilang juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Master Tongtian melihat ke arah yang seperti gurita Luo Zeng, dan matanya menjadi dingin lagi. Sebelum Luo Zeng menggunakan tentakel untuk memecahkan berkas cahaya, butuh waktu lama, anak ini menghilang selama setengah batang dupa, dan sekarang dia dapat dengan mudah menerobos. Tingkat pertumbuhan seperti itu tidak lagi dapat digambarkan sebagai luar biasa, itu maha kuasa. Bagaimana lawan seperti itu bisa muncul? Luo Zeng menyeret ratusan tentakel dan tiba-tiba menghilang, berubah menjadi garis tipis dan langsung ke masa lalu. Master Tongtian juga tahu bahwa jika dia terjerat oleh tentakel ini, tubuh Brahmannya juga akan tersedot hingga bersih. Ketika dia mundur, cahaya biru di pupil matanya menyala. Saat melihat melalui arah Luo Zeng, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya di udara. Dengan dengung, seberkas cahaya menyelimuti kepalanya, dan Luo Zeng tertekuk secara tidak memihak. Tapi tentakel Luo Zeng hanya mengisap ke dinding untuk sementara waktu, dan dinding berkas cahaya itu pecah lagi. Berkas cahaya ini hanya bisa menyeret Luo Zeng setengah tarikan napas. Tapi Tongtian Chult Lord tidak memiliki cara yang baik untuk berurusan dengan Luo Zeng sekarang. Ketika sinar cahaya pecah, dia menggigit peluru dan menurunkan sinar cahaya lainnya. Sinar cahaya yang jatuh pada gilirannya memberinya waktu. Wow! Berkas cahaya dihancurkan oleh Luo Zeng satu per satu. Jika Anda perhatikan lebih dekat, cangkir hisap di tentakelnya juga mengalami perubahan halus. Pada awalnya, pengisap itu bulat, dan secara bertahap berubah menjadi belah ketupat, sehingga efisiensi menyerap cahaya langit tak terbatas Davan lebih tinggi. Adapun Ji dan Z yang dengan cepat memperbaiki tubuh mereka, Fuksi dan Nuwa mengikuti sepanjang jalan dan menyaksikan pemandangan itu dengan tenang, tanpa ada niat untuk ikut campur. Apa yang membuat guru kultus Tongtian semakin aneh adalah Luo Zeng dapat bergerak untuk menyerang dirinya sendiri setelah memecahkan berkas cahaya. Guru kultus Tongtian benar-benar siap untuk melarikan diri. Jika dia terjerat oleh tentakel anak ini, ajalnya tidak sulit ditebak. Meskipun Luo Zeng menekan setiap langkah, dia tidak terburu-buru, obat apa yang dijual di labu. Ketika Master Tongtian tidak dapat mengetahuinya, ada juga garis tipis yang mengambang di kehampaan tepat di belakangnya. Ketika Master Tongtian melangkah mundur dan mendekati benang tipis, sekelompok besar tentakel kusut muncul dari udara tipis, benar-benar menelan Master Tongtian. Kelompok tentakel ini adalah yang dipotong Luo Zeng oleh pemimpin Tongtian. Origin Divine Blood tidak senang dibagi, dan individu independen setelah pembagian sangat ingin kembali. Tapi kali ini asal-usul darah dewa membiarkan individu ini ditinggalkan di luar, dan mulai berkembang biak setelah bersembunyi di ruang angkasa. Ketika Luo Zeng mematahkan seberkas cahaya berulang kali untuk beradaptasi dengan Skylight Davan yang tak terbatas, kelompok tentakel tersembunyi ini juga dapat menerima pengalaman Luo Zeng pada saat yang sama, dan cangkir hisap di permukaannya juga disesuaikan secara serempak. Ketika Master Tongtian yang telah berubah menjadi cahaya Brahma mencapai jarak tersebut, itu seperti singa yang terus menggertakkan giginya, menelan Master Tongtian dalam satu tegukan.
Pengisap pada kelompok tentakel ini mengisap dengan gila-gilaan, dan Master Tongtian berjuang mati-matian. Pedang panjang putih di tangan Tongtian tiba-tiba menembus banyak tentakel, dan setengah dari pedang panjang itu terbuka. Tetapi bagian bawah pedang panjang itu dengan cepat berubah menjadi hitam, menelan lubang, dan akhirnya pedang panjang itu patah, dan separuh pedang panjang yang terbuka ditarik ke dalam tentakel lagi adapun permukaan tubuh Master Tongtian, ada juga ratusan flek hitam. Kekuatan yayasan tersedot sedikit demi sedikit, dan kekuatan pemimpin Tongtian semakin lemah. Pada awalnya, dia dapat merobek tentakel sesuka hati, tetapi lambat laun tentakel tidak dapat dirobek, seluruh tubuhnya, dari leher hingga lengan dan kakinya, semuanya terjerat oleh tentakel, redup ke bawah. Mungkin itu sangat tidak rela, tetapi pada saat terakhir, pemimpin Tongtian tiba-tiba melompat ke depan, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan dengan putus asa ke arah luar tentakel, dan sebuah jari terbuka di luar. Setelah ujung jari mengeluarkan sinar cahaya ke kejauhan, tubuh Master Tongtian ditelan, dan jari itu juga ditarik ke dalam tentakel. Cahaya dari ujung jari Master Tongtian memadat di tempat lain, masih berubah menjadi penampakan Master Tongtian. Namun, pemimpin Tongtian ini sangat redup, tubuhnya hampir transparan, dan energi di tubuhnya terlalu lemah untuk diabaikan, ini bukan tiruan seperti lilin. Luo Zeng tidak terburu-buru untuk membunuh pemimpin Tongtian, tetapi berkata dengan penuh minat, ini adalah kekuatan yayasan. Ini, pemimpin Tongtian menatap Luo Zeng dengan mata yang rumit. Dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan kekuatan yayasan, dan dia masih akan kalah dari sudut pandang Master Tongtian, ini tidak bisa dimengerti. Sangat lemah, Luo Zeng mengangkat bahu. Mendengar kata-kata ini, Master Tongtian hampir ingin muntah darah. Fuxi sendiri dan Fuxi yang bersembunyi di tubuhnya sendiri juga tidak bisa berkata apa-apa, anak ini benar-benar lebih gila dari kedua Fuxi itu. Apakah menurutmu kekuatanku hanya itu? Apakah menurutmu kekuatan yayasan hanya itu? Master Sekte Tongtian awalnya sedikit mati, tetapi tiba-tiba menjadi gelisah, dan kecepatan tubuhnya yang sudah suram menghilang juga dipercepat. Mungkin, tapi bagaimanapun juga kamu telah jatuh, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Jatuh. Hehehe Tongtian Cult Master tiba-tiba menunjuk Luo Zeng dan tertawa, seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia, kamu pasti akan memasuki Sanxingtian, kan? Kita pasti akan bertemu lagi, dan aku akan berada di sana menunggu untukmu, menunggu penampilanmu. Suara Master Tongtian menjadi semakin kecil, sampai tidak terdengar, dan pada saat yang sama, cahaya putih di tubuhnya benar-benar menghilang, dan akhirnya menghilang. Luo Zeng menatap kehampaan untuk beberapa saat, tiba-tiba teringat sesuatu, dan tiba-tiba menoleh, dia melihat beberapa fluktuasi ruang yang terputus-putus di kejauhan. Ini cukup cepat kata Luo Zeng dengan suara kental. Setelah Sekte Tongtian mengambil inisiatif untuk menggunakan tubuh cahaya Brahman, baik kapal hitam maupun bos kapal tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Mungkin mereka memiliki komunikasi rahasia dengan pemimpin Tongtian, dan mereka melarikan diri lebih awal ketika mereka melihat bahwa pemimpin Tongtian berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dewa Fuxi, Nuwa, Ping, Ji dan Dong Huang semua memusatkan perhatian mereka pada guru Sekte Tongtian, dan mengabaikan perahu hitam sekarang tidak mudah untuk mengejar ketinggalan. Mereka tidak berniat mengejar dan membunuh mereka, tetapi Hei Huan dan rombongannya cemas. Bos perahu berdiri tak bergerak di tempat, meski tidak bisa melihat ekspresinya, aura yang dilepaskannya suram dan menakutkan. Bahkan tubuh Brahma pemimpin bisa dihancurkan, anak laki-laki itu, anak laki-laki itu. Setelah beberapa saat, bos perahu bergumam. Belum lama ini, bos kapal memperlakukan Luo Zeng sebagai junior. Sudah berapa lama sejak Luo Zeng membunuh objek yang ingin dilihat oleh bos kapalnya? Itu adalah pemimpin klan Wukong. Ada raksasa di pantai lain. Itu bukan kekuatannya, Sentu menggelengkan kepalanya seolah tidak mau mempercayai fakta ini. Bahkan jika itu bukan kekuatannya, itu adalah kekuatan yang dia gunakan, koreksi bos perahu itu. Itu juga kecerobohan pemimpin sesaat, kata anggota kapal hitam lainnya. Tubuh fisik aneh Luo Zeng, sarana adaptasi dan evolusi berkelanjutan, memang di luar imajinasi garis keturunan biasa, dan itu sama sekali bukan kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh alam abadi. Hehehe, ketika perahu hitam itu terbenam dalam kegelapan, cibiran datang dari jarak yang tidak jauh, dan dewa jahatlah yang membuat tawa. Sentu menoleh untuk menatap dewa jahat dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Dewa jahat menyeringai, keterampilan utama Sekte Tongtian lebih rendah dari yang lain, dan jika kamu kalah, kamu kalah. Memaafkan dia konyol. Boom, begitu suara dewa jahat jatuh, tinju tak terlihat mendarat di atasnya.
Sebuah lubang besar pecah di belat kapal hitam itu, dan dewa jahat itu langsung dihantam ke bagian dalam lambung kapal. Pria perunggu yang menembak, tinjunya terkepal erat, dan wajahnya tertutup lapisan es. Nyatanya, meski pria perunggu itu tidak bergerak, orang lain di perahu hitam akan melakukannya, tidak ada yang bisa meremehkan reputasi pemimpin. Refleksi berarti, sudah hampir waktunya. Dan kita masih membutuhkan mengandalkan kekuatan untuk mempertahankan reputasi konyol, hahaha. Mendengar tawa dewa jahat, api jahat tak dikenal muncul di hati pria perunggu itu. Dong dong dong. Tubuhnya yang berat berlari dengan liar di atas belat, dan bergegas menuju dewa jahat itu lagi, dan dia menginjak geladak untuk membuat lubang satu demi satu. Saat sosok perunggu mendekati dewa jahat, suara hahaha dewa jahat tiba-tiba meningkat sedikit. Bos kapal, Sentu dan anggota kapal hitam lainnya mendengar tawa keras, mengangkat alis, dan merasakan detak jantung, dan kemudian mendengar perintah dewa jahat, berlututlah. Tiba dari atas ke bawah. Tekad ini mengandung keluasan yang tak terbatas, kekunoan yang tak ada habisnya. Kang, Kuang, di bawah tekanan kemauan ini, pria perunggu yang mengancam itu benar-benar berlutut di depan dewa jahat. Tulhu, apakah kamu mencari kematian? Jika kamu melakukannya, kamu akan mati hari ini. Anggota perahu hitam melihat pria tembaga itu dipermalukan, wajah mereka penuh amarah, dan mereka hanya menunggu bos kapal memberi perintah untuk bergegas dan menjatuhkan Tulhu. Tapi bos perahu itu mendongak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari sudut ini, dia bisa melihat tembok luar yang luas dari dunia ibu di atas, dan keinginan kuat yang baru saja turun dari sana. Apakah itu kehendak dunia induk? Tanya bos perahu. Itu kehendakku. Dewa jahat itu berkata dengan bangga. Saat berada di dunia ibu, dewa jahat telah mencoba berkomunikasi dengan dunia ibu. Dia samar-samar bisa merasakan kehendak dunia ibu, tapi dia masih tidak bisa memahaminya. Dalam pertempuran dengan lisan, tidak ada orang dari kapal hitam yang berpartisipasi, dan dewa jahat telah berkonsentrasi untuk memikirkan kemampuannya sendiri. Kesempatan muncul setelah meninggalkan dunia induk. Awalnya, sengaja atau tidak sengaja, dia menghindari keinginan itu dari dunia ibu dewa jahat, dan sepertinya ingin menahannya di dunia ibu. Jika dunia ibu dianggap sebagai makhluk hidup, atau seseorang, ia pasti tidak ingin niat jahat yang semula menjadi miliknya pergi, karena hantu hijau yang ditelan dewa jahat pada awalnya adalah bagian dari dunia ibu. Seperti dewa jahat juga merupakan bagian dari Luo Zeng pada awalnya, Luo Zeng juga membiarkan dewa jahat pergi setelah banyak kekhawatiran. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagi dewa jahat untuk keluar dari dunia ibu di bawah pergulatan antara penguasa Tongtian dan orang-orang lisan. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan dengan cepat terhubung dengan dunia ibu. Dewa jahat merasa bahwa dunia ibu adalah kehendak yang luas dan kuat, dan menganggapnya sebagai tubuh yang hidup, yang dapat dianggap lahir dengan kelahiran kekacauan. Ketika kesadaran dewa jahat menyatu dengan kehendak yang luas ini, itu seperti seekor harimau yang membobol kawanan domba. Meski jumlah domba mencapai jutaan atau puluhan juta, mereka tetap bukan tandingan harimau. Dia dapat dengan mudah mencemari kehendak seluruh dunia ibu dan menjadi penguasa kehendak. Bagaimana caramu melakukannya? Tanya bos perahu. Saat itu, Gui King hidup lebih lama dari dewa jahat dan lebih kuat dari dewa jahat, tetapi dia gagal mengintegrasikan kehendak seluruh dunia ibu. Sekarang Hei Chuan mengeluarkan dewa jahat dan bergabung dengan Gui King, dia memiliki ide untuk membiarkan dewa jahat menggantikan Gui King untuk mengendalikan dunia ibu. Tapi pemikiran semacam ini mirip dengan semacam dugaan yang tidak realistis. Beberapa langkah kuncinya seperti misteri yang tidak bisa dipecahkan sama sekali, dan perlu dieksplorasi secara perlahan oleh klan Wukong dan kapal hitam. Semua orang tahu bahwa itu tidak dapat dilakukan dalam semalam, tetapi sekarang dewa jahat dengan mudah menyelesaikannya setelah melahap Gui King selama beberapa hari. Ini bukan nada yang seharusnya kamu ucapkan padaku, kata dewa jahat itu dengan bangga. Sosoknya sedikit lebih tinggi, setengah lebih tinggi dari bos kapal, sikap merendahkan seperti itu langsung membuat marah semua anggota kapal hitam, termasuk Sentu. Bocah bau, menurutmu nada apa yang harus digunakan? Pria perunggu itu gemetar dan membungkuk, hendak berdiri dengan putus asa, belat di bawah kakinya berderit, dan sama sekali tidak mudah untuk menahan tekanan kehendak dari dunia ibu. Hehe dewa jahat mencibir pada pria perunggu itu. Ledakan, belat di bawah kaki pria perunggu itu hancur, dan seluruh orang itu diremukkan ke dalam kabin. Melihat dewa jahat menggertak orang seperti ini, bagaimana mungkin awak kapal hitam lainnya menanggungnya? Bahkan mata Sentu menunjukkan niat membunuh. Melihat mereka menawarkan token dari sisi lain satu persatu, bos perahu mengangkat tangan, membuat gerakan berhenti,
dan kemudian membungkuk kepada Dewa Jahat. Kapten, bos kapal, bocah bermata putih ini. Melihat kapten yang mereka kagumi tunduk pada Dewa Jahat, mata para anggota kapal hitam hampir berkobar. Tetapi bos kapal berkata, klan Wukong mendukung kapal hitam kami, berharap memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam kekacauan. Sejauh ini, apa yang telah kami lakukan tidak baik. Pertarungan antara akhir dan hukum adalah antara Dewa Kekacauan kuno bertarung, dan kapal hitam dapat membiarkan pemimpin Tongtian maju, dan anggota kapal hitam yang dipimpin oleh bos kapalnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton. Kapal hitam seharusnya dipimpin oleh seseorang yang kuat. Mulai sekarang, aku bukan lagi kaptennya, tapi dia, kata kapten kapal kepada awak kapal, lalu membungkuk kepada Dewa Jahat, apakah kamu puas? Dalam waktu singkat, bos kapal telah memutuskan untuk menyerahkan posisi kapten, dan wajah semua anggota kapal hitam menunjukkan keterkejutan. Anda harus tahu bahwa kapten kapal hitam tidak pernah berubah sejak kelahirannya. Kapten, sama sekali tidak. Bos kapal, bagaimana Anda bisa memberikan kapal hitam kepada orang ini? Orang-orang di kapal hitam tidak pernah mempercayai Dewa Jahat. Suanyan, dan karena insiden Gui King, dia mewaspadai Dewa Jahat. Biarkan Dewa Jahat membiarkan bos perahu, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang banyak? Kapten kapal hitam tidak mendengar keluhan dari anggota kapal hitam, dan hanya menatap Dewa Jahat itu. Ya, Dewa Jahat itu mengangkat bahu, berbalik dan pergi dan masuk ke kabin. Sebelum memasuki kabin, dia menoleh dan berkata, Tuan Tongtian telah dibangkitkan. Biarkan dia datang menemui saya secepat mungkin. Setelah Dewa Jahat masuk ke kabin, anggota kapal hitam tiba-tiba meletus. Terutama pria perunggu yang naik dari dasar kabin bertanya dengan mata hampir merah, Bos, kenapa? Bahkan jika pria itu terpenuhi, dia tidak bisa berdiri di pihak kita. Kata anggota lainnya. Ini salahku karena memasukkannya ke kapal hitam. Sentu juga terisak-isak, sekarang sepertinya dialah yang membunuh perahu hitam. Setelah semua anggota selesai melampiaskan, kapten kapal berkata pelan, apakah kamu sudah selesai? Para anggota kru menatap kapten, dan sekarang mereka sepertinya tidak mengatakan apa-apa selain mengutuk Dewa Jahat. Apakah itu Dewa Jahat atau Gui King? Sebagai inkarnasi dari niat jahat, dia ditakdirkan untuk tidak menyerah kepada siapapun, kata bos perahu sambil menatap pria perunggu itu. Aku tahu ini, Gui King tahu itu, kejahatan Tuhan sendiri mengetahuinya, dan pemimpin Tongtian lebih mengetahuinya. Lalu mengapa kamu masih harus melatihnya dan membiarkannya pergi sekarang? Pria perunggu itu bingung. Kapten tersenyum sedikit dan berkata, ingat misi kapal hitam kita. Tujuan kita bukan untuk menciptakan, atau untuk bertahan hidup, tetapi untuk menghancurkan. Klan Wukong. Tidak peduli apakah Dewa Jahat itu setia atau tidak, menghancurkan. Meskipun Dewa Jahat dihancurkan karena kejahatan, dan sumber pemurnian segalanya tidak sama dengan klan Wukong, cukup jika tujuannya sama. Bos kapal kembali ke kabinnya setelah berbicara, dan hanya melemparkan semua anggota kapal hitam ke geladak. Retakan yang berjarak ratusan juta mil melintasi Dao Chanzu, dan atmosfer kacau yang mematikan telah mengubah Dao Chanzu menjadi zona mati. Di tepi perbatasan antara Dao Chanzu dan Lisan, tembok pembatas juga telah rusak, di celah puluhan kaki di tembok pembatas, suasana kacau perlahan-lahan melayang, dan makhluk dengan radius puluhan mil di sisi Lisan sudah mundur. Masalah ini dilaporkan dengan cepat, dan sebelum kekacauan menyebar sepenuhnya, seorang pemilik gunung maju dengan gunung besar di punggungnya, dan menekan gunung besar di celah di dinding batas. Ini hanya tindakan sementara, dan Lisan pasti akan menemukan cara untuk memperbaiki tembok pembatas di masa depan. Ketika Lisan naik turun untuk menghadapi akibatnya, Luo Zeng, Fuxi, Nuwa, Dong Huang dan dua dewa kekacauan kuno akhirnya kembali dengan selamat. Saat raksasa ini muncul di Lisan, seluruh Lisan mendidih. Di mata klan dan murid Lisan, mereka memenangkan kemenangan terakhir di Lisan. Tapi Luo Zeng, Fuxi, dan Nuwa mengerti bahwa perang ini baru permulaan, dan cobaan yang sebenarnya belum datang. 3540